akan disampaikan oleh Bapak Irwan menjadi catatan penting ya sebagai bagaimana membangun rumah tangga yang tentunya kita berharap semuanya adalah terwujudnya sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan tak lupa saya sebagai pembina KTMU sekaligus pengawas di Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa mengajak kepada teman-teman semua, para sahabat-sahabat relawan, yang tentu kita sama-sama mengerti bahwa komunitas besar kita tetap berjalan dalam artian menjalankan program-programnya. Tidak lupa program yang hadir hari ini, yang masih menjadi PR untuk kita semua, sahabat-sahabat relawan kita yang kategorinya masih single gitu ya. Tentu dengan program yang kita sudah kerjakan selama beberapa tahun ini, harapan saya pribadi dan teman-teman pembina lainnya di KTMU dan di Yayasan adalah mengharapkan kontribusi kepada seluruh relawan untuk ikut serta ya, memberikan referensinya sehingga sahabat-sahabat kita yang lain khususnya yang belum menikah dapat mendapatkan maunah atau mendapatkan haknya dalam membangun rumah tangga yang insya Allah menjadi satu harapan besar khususnya kita orang yang beragama Islam dalam membangun rumah tangga adalah bagian dari ibadah yang istilahnya penyempurna ibadah adalah menikah. Ya bismillah mereka semua mendapatkan haknya dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf, itu melalui ta'aruf ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka pada acara hari ini. Berharap semua teman-teman semua menyimak dari apa yang disampaikan oleh Bapak Irwan, hal yang betul-betul menjadi bekal buat kita semua. Saya pribadi secara khususnya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Bismillah, ilmu ini akan menjadi manfaat yang begitu besar untuk kami, jajaran relawan dan komunitas Ta'aruf Pembangun Umat. Demikian, walhamdulillahirrahmanirrahim, dikembalikan kepada Ibu Rizka. Terima kasih Bapak Agung. Jadi seperti yang tadi Pak Agung sampaikan bahwa webinar ini sebagai salah satu bentuk pembinaan kami kepada pasangan dan orang tua untuk menjadi yang lebih baik dalam pengasuhan anak-anak. Dan kebetulan hari ini dalam rangka menyambut Idul Adha juga, KTMU bersama YBKB mengadakan webinar ini untuk membahas kiat-kiat para ayah agar dapat menjalankan peran sesuai fitrahnya. Nah, seru banget kan? Ini apa aja sih peran ayah dalam keluarga? Nah, nanti kita simak bersama Ayah Irwan pemaparannya dari beliau, dan sebelumnya saya akan bacakan dulu profil singkat dari narasumber kita pada siang hari ini. Ayah Irwan ini pernah bersekolah di Universitas Indonesia dan juga di Mahat Islamiyah Al-Hikmah. Kemudian aktivitas beliau saat ini masih sebagai penggiat keayahan. Beliau sangat aktif, juga pernah di Yayasan Kita dan Buah Hati bersama Bunda Eli Risman, dan juga di Yayasan Seto Neno bersama Kak Seto, dan juga Yayasan Langkah Kita bersama Ustadz Bendri. Nah, Ayah Irwan ini juga seorang seniman juga nih. Beliau pernah membuat lirik-lirik lagu ya Ayah ya, parenting khususnya diskografi beliau. Kemudian pernah bermain film sebagai pemeran utama di film Sang Murabi, wah dahsyat. Dan beberapa film keluarga lainnya. Dan juga tentu saja beliau aktif menulis beberapa buku parenting dan fathering. Salah satu bukunya kalau Bapak Ibu mau cari di toko-toko buku bisa, dan juga online juga bisa. Ini adalah Menjadi Orang Tua Cerdas, diluncurkan di tahun 2015 tepat pada Hari Ayah Nasional. Seperti itu ya Ayah, luar biasa. Baik, saya sapa dulu Ayah Irwan di sini. Halo Ayah Irwan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat ya Ayah? Alhamdulillah, saling doa Bunda Rizka. Alhamdulillah. Oh ya Ayah, kami sampaikan segenap keluarga besar KTMU dan YBKB turut berduka cita Ayah. Ya, telah berpulang istri tercinta di bulan Maret lalu ya Ayah ya. Bismillah, almarhumah husnul khatimah Ayah. Amin, amin, amin. Baik Ayah, saya langsung persilahkan kepada Ayah untuk memaparkan materi karena sudah tidak sabar nih Ayah Bunda di sini mendapatkan pencerahan dari Ayah. Silakan Ayah. Ya, Bun. Mas Agung, izin Mas Agung, insyaallah Bunda Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya mohon maaf tertunda-tunda ya. Mudah-mudahan dibukakan pintu maafnya. Yang kedua, kehadiran saya ini bukan sebagai seorang pakar ya, seorang yang berlebih, tidak, tapi lebih kepada sharing aja, sharing pengalaman dan sharing mungkin mungkin ditakdirkan Allah pernah lebih aktif gitu di persoalan keayahan gitu di Indonesia gitu. Kemudian ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita bicara soal keayahan ini menjadi sangat menarik gitu karena Mas Agung, Bunda Rizka, di Indonesia ini ada sebuah istilah gitu yang disematkan ke kita, yaitu apa yang sering ayah bunda dengar yang disebut dengan fatherlessness itu ya, fatherless country itu. Beberapa sumber itu menjelaskan posisi kita posisi hampir jawara nih sebenarnya gitu ya, posisi kedua atau posisi ketiga. Nah terakhir ketika ada konferensi Ayah Sedunia di Zurich itu saya posisinya itu ya posisi antara 2 dan 3 gitu. Seharusnya sebenarnya ayah bunda posisi fatherlessness itu harusnya banyak terjadi di negara-negara industri, harusnya di negara maju gitu ya. Tapi ini agak aneh kenapa Indonesia ngelit gitu ya. Gitu Bunda Rizka ya menjadi hampir juara itu sebenarnya, kenapa fatherlessness. Nah fatherlessness country itu ayah bunda yang mulia semua taala, saya mohon izin kalau di negara yang lain itu korbannya memang yang paling utama tuh anak gitu. Jadi sering disebut dengan father hunger itu. Tetapi agak berbeda di Indonesia. Korbannya di Indonesia itu sebenarnya bukan kepada anak sebenarnya Bunda Rizka. Tetapi di Indonesia itu kenapa tidak anak yang menjadi korban dari father hunger itu, karena di Indonesia ada sistem kekerabatan yang nuklir family-nya masih belum terlalu ketat gitu ya, tapi masih ada misalnya kalau ada seorang anak yang bapaknya nggak aktif gitu ya, bapaknya cuek misalnya gitu, masih ada mamangnya gitu ya, masih ada Pak D-nya, masih ada, itu masih kuat di Indonesia. Nah justru sebenarnya di father hunger di Indonesia itu yang paling menderita itu adalah istri sebenarnya gitu ya. Nah kalau di dalam parenting itu seperti yang ayah bunda ketahui, kalau ibu paling menderita itu yang menderita keseluruhannya gitu. Karena agak susah kita menghebatkan anak-anak kita kalau kita tidak menghebatkan istri kita, gitu yang paling susahnya. Nah, sama seperti kalau kita paham di dalam tarbiyatul aulad itu, mendidikan anak dalam Islam itu, bahwa salah satu tugas utama dari ayah itu adalah memastikan istrinya dalam keadaan safe and secure gitu ya. Itu karena trafo yang paling besar di dalam proses tarbiyah dan ayah anak-anak kita itu adalah istri memang gitu ya. Adalah ibunya anak-anak kita. Ayah dan bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang agak aneh di Indonesia ini. Jadi korbannya jadi dua gitu Bunda Rizka, ibunya juga dan anak-anaknya juga. Kalau di negara yang lain itu hanya anaknya saja. Jadi kita menjumpai father hunger misalnya di beberapa negara itu ada anak-anak yang father hunger sekarang itu ayah dan bunda yang paling tinggi korbannya anak-anak father hunger itu ke LGBT. Terutama anak laki-laki ya. Nah di Indonesia sudah mulai banyak itu anak-anak yang mulai LGBT itu, bahkan anak SMP itu sudah mulai seperti yang ayah bunda ketahui kalau LGBT itu kan ada grade-nya ya. Jadi ada yang kelas ringan-ringan gitu yang masih istilahnya masih suka-sukaan gitu. Ada yang grade-nya yang sudah agak lebih lebih madya gitu. Mereka sudah mulai sentuhan gitu. Ada yang lebih parah lagi itu yang sudah mahir gitu, yang sudah kalau ada terganggu itu bisa main bunuh-bunuhan lah gitu. Dan itu terjadi di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah memang father hunger, iya. Tetapi kenapa? Karena memang yang terbanyak itu di samping memang dia nggak mendapatkan ayahnya secara fisik dan secara batin, dia juga nggak mendapatkan ibunya. Karena ibunya apa? Karena ibunya juga sebenarnya kalau mau jujur relasi pernikahannya bermasalah sebenarnya dengan suaminya gitu. Kalau mau jujur gitu ya. Artinya apa? Lebih banyak sebenarnya perjalanan pernikahan itu acting aja gitu Bunda ya.
Jadi kalau dibilangnya bahagia, bahagia gitu, tapi sudah tidak menjalankan. Banyak hal misalnya ada yang paling besar di Indonesia itu father hunger itu penyebabnya juga adalah karena fitrah yang tertukar. Ya, tulang rusuk menjadi tulang punggung gitu ya, atau banyak hal lagi yang lain yang terjadi. Sehingga anak-anak memang nggak punya tulang rusuk, nggak punya tulang punggung. Jadi lahirlah anak-anak yang Allah bilang itu jangan tinggalkan generasi yang lemah. Lemah itu bukan secara fisik, tapi lemah secara psikologis gitu. Nanti kita bahas gitu insya Allah. Nah, saya izin ke Pak Ayah Bunda, Mas Agung, Bunda Rizka, mudah-mudahan ini tidak menggarami air laut ya. Saya izin mau untuk share beberapa bahan yang mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan sama-sama. Nah, bahannya ini ya, bahannya adalah peran ayah yang tak tergantikan. Seperti yang kita ketahui, ayah bunda yang milik Allah Ta'ala, bahwa di dalam tarbiyatul aulad di dalam Islam itu, pendidikan anak dalam Islam, pengasuhan itu membutuhkan dua hal yang susah tergantikan sebenarnya secara ideal. Apa itu? Butuh mothering, butuh fathering gitu ya. Nah, kadang-kadang memang mothering di tahap-tahap perkembangan tertentu ada memang butuh mothering yang lebih dahulu, ada yang butuh fathering yang lebih dahulu gitu ya. Nah, nanti kita diskusikan lagi ya Bunda. Nah, antara mothering dengan fathering ini memang nggak bisa digantikan gitu. Idealnya begitu ya. Karena fitrahnya anak-anak itu memang dia harus ada sentuhan maskulin, ada sentuhan feminim gitu. Jadi kalau berkurang sentuhannya itu akibatnya nggak kita lihat ketika anak berumur 0-15 tahun, tapi nanti lihatnya di umur 15 tahun ke atas. Jadi di umur 18 tahun, 19 tahun ke atas gitu. Ibu-ibu yang tidak bondingnya nggak terlalu bagus kepada anaknya gitu ya. Misalnya di usia 0-7 tahun gitu ya. Itu terlihatnya bukan di umur dia sampai anak kita di umur 18 tahun, 19 tahun, tapi lihatnya nanti di umur 19 tahun ke atas gitu. Ada anak-anak yang self konsepnya nggak jelas gitu ya, nggak bagus, konsep dirinya nggak bagus. Itu bukan karena persoalan anak itu di umur 19 tahun, tetapi coba lihat seperti apa, terutama kalau dia anak laki-laki, seperti apa kelekatan ibunya di umur 0-7 tahun, 0-6 tahun. Nah gitu ya Bunda ya. Termasuklah ayah. Nah, karena di tahap perkembangan itu ada saatnya di mana memang fathering itu nggak bisa digantikan. Ibu nggak bisa gitu ya. Idealnya nih, ayah bunda ya, idealnya. Misalnya begini, kalau di usia 0, tahap perkembangan 0-7 tahun itu, mothering dengan tender love-nya itu memang nggak bisa digantikan, terutama bagi anak laki-laki ketika di umur 0-2,5 tahun, 0-3 tahun, gitu. Itu nggak bisa digantikan. Apa yang nggak bisa digantikan itu, secara ideal nih ayah bunda ya, ada 5 hal. Kehangatan, kedekatan, kelekatan, keterikatan, keterlibatan. Itulah sebabnya kenapa ibu-ibu itu mendingan sebenarnya dia fight di umur 0-5 tahun, 4 tahun terhadap anaknya gitu, dia mendingan dia memilih anaknya daripada memilih pekerjaan yang lain gitu. Karena apa? Itu memang akan terlihat seperti apa dia lakukan bonding di umur 0-5 tahun, nanti akan terlihat hasilnya ketika anaknya umur 19 tahun ke atas gitu. Gitu. Kurang dia kehangatannya, kurang kedekatannya secara fisik, kurang kelekatannya secara psikologis, kurang keterlibatannya, terutama anak laki-laki akan terlihat gitu di umur 19 tahun ke atas. Artinya apa? Artinya kalau bonding ibu nggak terlalu bagus di usia itu, artinya ibu juga berkontribusi untuk melahirkan laki-laki yang tidak laki-laki kelak kemudian hari. Yang dia sudah menjadi ayah secara gelar, tetapi secara profesi dia nggak bisa melakukan keayahan itu. Nah gitu Bunda ya. Ayah ya, jadi peran ibu nggak tergantikan. Jadi nanti umur berapa? Umur 2 tahun itu sudah masuk tough love. Umur 3,5 tahun itu sudah masuk itu peran ayah. Makanya kalau dalam kajian fathering itu main gulat-gulatan antara ayah dengan anak itu menjadi sesuatu yang wajib gitu. Karena itu adalah pintu masuk untuk mengenalkan tough love kepada anak-anak kita, pintu masuk untuk mengenalkan dan kelaki-lakian kepada anak laki-laki kita yang kelak kemudian hari akan menjadi ayah gitu ya. Nah, kemudian bertambahlah waktu, umur 6 tahun, 7 tahun, itu benar-benar itu ketika anak laki-laki kita itu sudah apa aja megang kayu, disabet sana, loncat sana, teriak sini. Itu bukan karena dia nakal, tetapi karena memang tombol kelaki-lakiannya sudah mulai nyala. Gitu Bunda Rizka. Artinya apa? Itu isyarat kepada ayahnya supaya ayah nggak harus hadir. Jadi nggak boleh menjadi ayah ada, ayah tiada. Karena kalau hanya hadir sebagai secara fisik, nggak hadir secara psikologis, nanti rentang di umur 7-14 tahun, 8-15 tahun itu saatnya di mana kita melaki-lakikan anak laki-laki kita.
Soalnya di mana ayahnya mensimulasikan ke laki-lakian itu seperti apa? Bentuknya simulasi. Jadi bukan kisah lagi, bukan stimulasi lagi, bukan amunisi, tapi sifatnya sudah simulasi. Kalau simulasi itu kan Bunda Rizka harusnya see and do. Jadi anak laki-lakinya melihat seperti apa persoalan hidup itu dan anak laki-lakinya diajak untuk do gitu ya, diajak untuk melakukan. Karena terutama nanti di usia-usia balik gitu. Nah, karena apa? Itulah bekal buat anak laki-laki kita di umur 15 tahun ke atas. Yang kelak kemudian hari ketika dia menikah, dia tidak hadir sebagai absent husband. Nah, ini yang penting, absent husband. Nah, kalau dia hadir sebagai absent husband, biasanya 5 tahun awal pernikahan ini nggak terbenahi, dia akan muncul menjadi absent father gitu. Nah, absent father ini akan siklus lagi, akan melahirkan anak-anak yang tidak laki-laki lagi gitu ya Bunda. Nah, itulah sebabnya kenapa orang mengatakan peran ayah itu sulit tergantikan. Nah, apa sebabnya tadi sudah saya jelaskan. Nah, ada beberapa hal lagi yang mungkin ini menguatkan kita bahwa memang peran ayah itu tidak tergantikan. Yang pertama itu adalah amanah. Anak itu amanah dan tanggung jawab yang nanti kita akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi amanahnya itu dua. Gitu Bunda Rizka. Ada amanah tubuh, amanah non tubuh. Ada amanah pertumbuhan, amanah perkembangan gitu. Nah, dua-duanya ini harus baik, harus berjalan dengan baik. Jadi dua-duanya ini antara bapak dengan ibu nggak boleh lagi berbeda. Jangan sampai ada bapak yang mengatakan, Dek, dia bilang sama istrinya, urusanku urusan pertumbuhan ya Dek, aku nyari uang aja, sebagai breadwinner aja gitu ya. Nanti kalau soal spiritual, soal anakmu dibully, urusannya sekolah gimana? Kata si ayahnya, itu tanggung jawabmu, itu nggak bisa lagi gitu. Karena apa? Nanti ayah ini kata para ulama akan ditanya paling depan, akan ditanya amanah-amanahnya sesuai dengan tahap perkembangannya. Ini yang mengerikan. Gitu. Khusus buat saya pribadi, saya mungkin nanti akan ditanya sama Allah, nanti anakmu di umur 22,5 tahun, wahai Irwan, sebagai seorang qawam, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang laki-laki, ya apa yang engkau lakukan kepada anakmu di usia 0,4 tahun sampai 5 tahun gitu ya. Nah, kita akan menjawab itu. Allah sudah memberikan amanah gitu di umur 0,5 tahun itu, seperti yang ayah bunda ketahui juga, mohon maaf punten ya, bahwa di umur 0,5 tahun itu kan ada satu ayat yang Allah sampaikan kepada kita, yang kita nggak bisa main-main dengan ayat ini. Yang Allah sampaikan, wallahu akhraja min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absar wal afida. Jadi umur 0,5 tahun 0 sampai 6 tahun itu jangan pernah main-main dengan 3 hal dalam hidup anakmu. Nggak begitulah istilahnya gitu ya. Jangan pernah main-main dengan pendengaran anakmu, penglihatan anakmu, dan hati anakmu. Jadi gitu. Jadi sekarang nih kita akan tanggung jawab. Ketika saya punya anak 0 sampai 5 tahun, yang banyak didengar sama anak itu di rumah apa? Gitu ya. Gitu, apakah banyak mendengarkan Al-Qur'an gitu, atau banyak mendengarkan yang lain? Nah, sekarang banyak mendengarkan TV, banyak mendengarkan yang lain, itu kemudian kita akan pertanggungjawabkan itu. Dan kita nggak bisa lari 1 inci pun kelak kemudian hari, nah, terutama pada ayah, pada saya maksudnya. Sebab yang mengamanahkan 3 hal tadi itu adalah Allah, bukan yayasan. Sedangkan sama yayasan aja kita takut untuk berkhianat tentang amanah itu, apalagi amanah Allah gitu. Itulah sebabnya para ulama mengatakan dan para ahli fathering mengatakan, kalau punya anak 0,5 tahun itu hati-hati dengan 3 hal tadi itu. Gitu. Oleh sebab itu banyak sekali para ayah dan ibu, terutama di sekolah-sekolah pranikah itu, bagi yang mau nikah itu satu syaratnya itu dikejar benar bahwa bacaan Al-Qur'annya nggak boleh lagi bermasalah gitu. Nah, tahsinul Quran itu karena apa? Karena di umur 0,5 tahun itu anak-anak akan kita berikan pendengaran itu gitu ya. Baca Al-Quran bapak ibunya sudah nggak bermasalah, makanya anak-anak kita akan mendengarkan itu. Ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, Bunda Rizka dan Mas Agung, seperti yang Bunda Rizka, ayah bunda ketahui bahwa pendengaran anak di umur 0,5 tahun itu mampu menyimpan hampir 6.000 kata-kata per hari ya, 6.000. Nah, sekarang kita mau cek amanah yang 6.000 itu apa aja yang didengar oleh anak-anak kita gitu. Apakah selama ini banyak dia dengarkan musik daripada Al-Qur'an gitu, atau memang jangan-jangan dia nggak pernah mendengarkan Al-Qur'an dari bapak dan ibunya. Karena salah satu kewajiban hak dari anak di umur 0,5 tahun usia dini itu adalah mendengarkan Al-Qur'an dari lafaz dari bapak ibunya. Itu haknya dia dan kewajiban orang tua. Nah, nanti kita akan pertanggungjawabkan itu. Sambil misalnya ngasih makan anakmu, sambil ngasih anakmu, wahai para ibu, apa yang kau lakukan? Apakah sambil nonton TV? Apakah sambil ghibah? Apakah sambil apa gitu ya? Atau kamu ambil salawat dan lain-lain? Nah, itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Ya.
terutama para ayah. Yang kedua, ayah bunda, kenapa kita bicara soal peran ayah ini adalah karena Allah mengingatkan kita bahwa jangan meninggalkan anak-anak generasi yang lemah, gitu ya Bunda Rizka ya, Mas Agung ya Bunda ya. Generasi yang lemah itu kalau mufassirin menyebutkan itu bukan generasi yang lemah secara fisik, tapi jangan meninggalkan generasi anak yang lemah secara psikologis gitu. Nah, seperti apa ideal kita punya anak itu, mendidik dengan anak, idealnya adalah ketika usia biologis anak itu jangan lebih maju dari usia psikologisnya. Harusnya idealnya adalah usia psikologis lebih maju dari usia biologisnya. Ini kita bisa lihat dalam sirah nabawiyah, kita bisa lihat dalam kisah-kisah sahabat, kita bisa lihat dalam kitab-kitab bagaimana mengasuh yang terbaik itu seperti apa. Nah, kalau anak itu generasi usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya, itu anak-anak yang lemah gitu. Yang Allah sudah ingatkan itu di dalam Al-Qur'an, jangan ninggalin anak-anak yang lemah. Nah, anak yang lemah itu seperti apa sih Ayah Irwan? Yang usianya 18 tahun secara fisik. Tetapi kalau pulang ke rumah nggak ada nasi, nggak ada makanan, itu ngambeknya seperti anak umur 10 tahun. Nah, gitu ya, ya Bunda ya. Yang kemandiriannya umur 18 tahun tuh belum jelas kemandiriannya gitu. Yang ya itulah yang kalau di Indonesia itu ada sebuah penelitian yang menyebutkan usia biologisnya 23 tahun, usia psikologisnya setengah dari usia biologisnya. Ini generasi yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan itu usia psikologisnya. Nah, siapa yang paling berperan dalam menjadikan anak-anak menjadi usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya itu memang ayah yang terbaik gitu. Nah, kapan itu Ayah Irwan? Oh, sepanjang hidup anak-anak kita, terutama di usia tahap tubuh kembang yang sangat luar biasa di usia 0-18 tahun atau 0 sampai 19 tahun. Nah, itulah sebabnya kenapa kita bicara soal ayah, kenapa lembaga-lembaga pranikah itu bicara soal ayah yang penting itu, karena apa? Karena memang kita nggak bisa tinggalkan itu, peran itu. Karena yang terbaik, Ayah Bunda, yang terbaik itu dalam hidup kita kan ada di usia 0 sampai 18 tahun sampai 19 tahun. Jadi kalau punya anak 0 sampai 19 tahun, 18 tahun itu kita harus fight beneran. Karena mengasuh yang terbaik, yang terbenar itu hanya ada di usia itu. Gitu. Karena potensi tumbuh kembang itu nanti ada di umur 19 tahun ke atas, ada, tetapi tidak sebaik di umur 0 sampai 19 tahun. Nanti begitu juga dengan umur 14 tahun, begitu juga dengan umur 0 sampai 7 tahun. Jadi kalau ada yang paling baik di antara 0 sampai 19 tahun itu kapan? Di usia 0 sampai 7 tahun. Jadi kalau ada ibu bapak yang main-main di usia 0 sampai 7 tahun, itu dia, kalau saya mengatakan ke diri saya adalah saya berkhianat betul kepada amanah Allah gitu. Karena apa? Itu usia terbaik yang Allah berikan di usia 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 8 tahun itu. Baik. Nah, itu yang ketiga apa? Kenapa kita bicara soal ayah ini, peran ayah, karena masing-masing tahap perkembangan itu butuh rangsangan dan keterampilan tertentu. Tadi di awal saya menyebutkan sedikit, Ayah Bunda, kalau kita boleh membagi di usia tahap tumbuh kembang yang paling baik itu, di usia 0 sampai 18 tahun dan 19 tahun itu kita bagi 3. Nah, masing-masing itu ada peran gitu. Di umur 0 sampai 7 tahun memang orang sering menyebutnya dengan itu milik ibu gitu. Tetapi tidak mengatakan bahwa ayah juga harus memberikan peran yang baik. Misalnya begini, di usia 0 sampai 7 anak kita, ibu yang berperan memang dari mulai hamil, mulai kemudian lahir, kemudian menyusui dan lain-lain. Itu ibu. Tapi apa peran ayah? Peran ayah adalah menghebatkan ibu. Jadi kalau ada ibu yang hamil, ayahnya kejam, itu pengkhianatan yang terbesar itu ayahnya. Yang tidak membuat ibu istrinya ini dalam keadaan safe and secure gitu, itu berarti dia salah dalam peran sebagai seorang ayah gitu. Karena tugas ayah di waktu itu adalah bagaimana menjamin istrinya itu safe secara fisik, secure secara psikologis gitu. Baik. Nah, nanti umur 2 tahun, umur 3 tahun mulailah ada pengenalan tough love kepada anak. Itu ayah yang melakukan. Kalau kepada anak laki-laki khususnya ya. Jadi misalnya bagaimana tadi yang saya sebutkan itu main gulat-gulatan. Nah, bahkan dikatakan oleh para ahli, kecerdasan emosional, meletakkan fondasi emosional itu sudah kita mulai di umur 2 tahun, umur 3 tahun, umur 4 tahun ketika si ayah lagi main-main gulat-gulatan dengan anaknya gitu. Nah, itu memang ayah yang bukan saya mengatakan ibu ya. Tidak menyepelekan ibu, tapi ibu mungkin sudah mulai istirahat di umur-umur itu. Hal-hal yang disebut emosional, nah itu memang lebih baik ayah yang lebih banyak mengerjakannya. Nanti ayah berkembang lagi ayah, di umur 6 tahun, 7 tahun tadi itu sudah mulai itu. Di umur itulah seolah-olah anak mengatakan, wahai ayah, aku sudah sangat siap untuk di-downloadkan ke laki-lakianku. Kata anak laki-laki.
Jadi saat itulah ayah harus memang memproklamirkan bahwa I'm your father, gitu. I will stay your father. Jadi nggak bisa lagi ayah mengatakan bahwa urusan kamu tuh berkembang nanti urusan ibumu, nggak bisa lagi. Nah, kalau ayah masih melakukan itu, ayah tinggal aja hasilnya nanti umur 19 tahun ke atas, gitu ya. Badan fisik anak ayah mungkin secara fisik laki-laki dia bagus, tetapi secara perkembangan dia nggak tumbuh, nggak berkembang ke laki-lakiannya. Nah, nanti umur 7 sampai 14, 18 tahun itu kita menyebutnya umur milik ayah. Ini tahap ini umur milik ayah gitu ya. Memang ayah itu yang banyak mensimulasikan. Nah, nanti Bunda Rizka kita bagi dua. Ada namanya fase simulasi non konsekuensi di umur 7 sampai 10 tahun. Ayah mensimulasikan semua keterampilan laki-lakian tapi jangan bicara soal konsekuensi lebih dahulu, hanya pengenalan saja. Nah, nanti di usia 10 sampai 15 tahun, 12 sampai 15 tahun, kita menyebutnya fase simulasi konsekuensi. Ayah sudah harus mengajarkan mensimulasikan tentang keterampilan hidup kepada anak laki-laki dengan konsekuensi, bukan hukuman ya, konsekuensi. Kenapa? Karena itu umur 15 tahun, 16 tahun ke atas secara fitrah anak laki-laki dan anak perempuan ayah nanti akan nggak banyak bergantung kepada ayah dan ibu, dia sudah bergantung kepada orang lain. Demikian juga dengan anak perempuan, ayah bunda. Anak perempuan juga sangat membutuhkan kehadiran ayahnya di usia 7 sampai 14 tahun, 8 sampai 15 tahun. Bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya, begitulah nanti anak perempuan kita akan punya image gitu, punya pattern tentang seorang laki-laki. Baik. Jadi sudah 3 gitu ya, kenapa kita bicara soal mau peran ayah ini harus dikuatkan. Yang kedua, yang keempat, yang terakhir adalah tumbuh kembang anak nggak bisa nunggu gitu ya bunda ya. Jadi kita nggak bisa bilang nih, ayahnya bilang nanti aja ayah ya, ayah sibuk nih lagi nyari uang, nyari ini nanti aja kalau kamu udah umur 8 tahun, nggak bisa ya, nggak bisa. Karena berlakulah di dalam Tarbiyatul Aulad Islamiyah itu bahwa momen hari ini itu nggak bisa ayah gantikan untuk besok gitu. Ayah pulang nih misalnya, ayah bunda pulang dari kerja gitu misalnya, anak-anak sudah excited, assalamualaikum, kemudian anak-anak bilang waalaikumsalam, ayah aku tadi sekolah, terus ayah bilang nanti anak ayah lagi capek gitu, besok aja gitu, atau nanti aja gitu. Nanti sejam lagi ayah datang ke anak ayah gitu, ya anak sekarang ayah udah siap, apa mau cerita apa, anak kita bilang aku udah lupa, jadi momennya sudah lupa ya gitu, jadi nggak bisa menunggu. Baik. Nah, oleh sebab itu, ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, maka butuhlah dari kebutuhan-kebutuhan tadi itu, maka anak-anak kita membutuhkan yang kita sebut dengan fathering, dengan pengasuhan keayahan itu. Nah, pengasuhan keayahan itu membutuhkan ayah juara. Ayah juara itu seperti apa ayah bunda? 2 hal ayah juara itu. Ayah yang memenangkan kompetisi terhadap dirinya sendiri, itu yang paling penting, dan memenangkan kompetisi terhadap yang bisa melindungi istri dan anak-anaknya. 2 hal ini yang paling sangat penting, gitu. Nah, jadi menjadi ayah juara itu target kita nih ayah. Memang yang paling berat itu sepengalaman saya, sepanjang saya tahu, ayah adalah bagaimana kita memenangkan kompetisi terhadap diri kita sendiri, itu paling berat itu. Ya bunda ya, memenangkan ego kita itu paling berat itu sebenarnya. Ya, untuk misalnya menjadi seperti Nabi Ibrahim itu paling berat gitu. Karena lawan yang paling berat itu adalah kita. Di dalam fathering itu lawan yang paling berat adalah hutang-hutang pengasuhan kita sebagai seorang ayah dan kemudian ego kita sebagai seorang ayah. Nah, kita sekarang menganggaplah bahwa kita akan memenangkan pertarungan itu insya Allah gitu. Nah, bagaimana cara memenangkan supaya ayah itu peran ayah kembali menjadi ayah juara itu? Saya ini sharekan beberapa tips gitu ayah bunda. Nah, ada beberapa tips, 6 atau 7 tips gitu. Nah, tips-tips ini sifatnya adalah teori saja ayah, teori saja gitu ya. Teori fathering skill aja, ayah bisa abaikan. Tapi yang paling utama agar peran ayah kembali menjadi ayah juara itu, para ulama, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, Abdullah Mubarak menyampaikan, banyak lagi ulama menyampaikan, bagaimana menjadi ayah yang baik itu satu saja yang kita kerjakan paling utama. Apa itu? Para ulama mengatakan, wahai ayah, kalau engkau bermasalah dengan anakmu, bermasalah dengan pasanganmu, rumah tanggamu tiba-tiba menjadi panas aja, padahal AC-nya sudah sekian PK, udah tambah AC-nya gitu, suasana rumah nggak nyaman, formalitas, udah rutinitas aja. Apa yang disarankan para ulama itu bukan disarankan kita ikut ke pelatihan fathering, bukan, ikut pelatihan parenting, bukan, tapi satu. Periksalah keterhubungan dan ketersambunganmu wahai ayah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Jadi keterhubungan dan ketersambungan maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar terhubung tapi tersambung dengan Allah. Jadi paling gampangnya gini ayah dan bunda, ini nasihat buat saya.
Paling gampang kalau saya punya masalah dengan anak, masalah dengan almarhumah istri saya dahulu misalnya, yang pertama diperiksa itu adalah sholat subuh saya di mana, itulah ya. Sholat sunnah saya gimana? Al-Quran berapa kali saya baca dalam sehari gitu ya. Saya sudah sering memperbaiki bacaan Al-Quran saya atau tidak. Atau dari dulu begitu-begitu aja bacaan Al-Qurannya. Begitu-begitu aja tambahan hafalan Al-Qurannya. Sunnah-sunnah saya nggak lakukan gitu ya bunda. Itu syarat yang paling utama di fathering. Ayah dan bunda, dan ini juga tidak hanya persoalan yang disampaikan oleh para ulama, tetapi dalam beberapa kajian sebelum pandemi, alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya untuk ya sedikit-sedikit bantu-bantu ngisi lah di beberapa konferensi ayah sedunia di Zurich, di Brussels. Itu juga penelitian para ahli fathering di sana mengatakan yang kita sebut dengan positive fathering itu. Jadi memang persoalan di rumah tangga itu yang paling utama itu, nah, itu penelitian para ahli. Kembalilah cek keterhubungan dan ketersambungan si tokoh utamanya itu si ayah ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Saya agak sedikit underline ini ayah dan bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala karena ini yang paling sering terjadi. Kita sering mengabaikan hal-hal yang semacam ini. Kita sering melihat bagaimana fathering skill, bagaimana parenting skill gitu. Teori itu nanti nomor kesekian. Tapi yang paling utama periksalah keterhubungan ayah dengan Allah. Kalau punya keterhubungan ketersambungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ayah, mudah-mudahan persoalan komunikasi dengan anak, persoalan komunikasi dengan suami, dengan istri dan lain mudah-mudahan akan terselesaikan. Nah, itu yang paling utama. Nah, sekarang ini punten ya ayah bunda ya, ini hanya teori-teori saja. Ayah bunda, yang pertama adalah bagaimana menjadi ayah juara itu, ayah supaya peran itu kembali. Yang pertama, di poin yang pertama ini 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kenal dan pahami anak. Nah, kenal dan pahami anak itu 2 pekerjaan ayah. Kalau kenal itu lebih kepada kita mengenal pertumbuhan. Pertumbuhan itu sifatnya tubuh anak kita. Ya, jadi ayah kenal itu tubuh anak ayah. Pertambahan kakinya, pertambahan panjang tangannya, kemudian apalagi yang bertambah, ototnya bertambah. Itu adalah salah satu usaha ayah namanya mengenali anak. Nah, yang paling hebat itu adalah tugas ayah berikutnya adalah memahami anak itu lebih kepada perkembangan, lebih kepada psikologi sebenarnya, lebih memahami tentang perkembangan spiritual anak, pengembangan emosional anak, memahami tentang apa yang terjadi dalam sosial anak, dalam intelektual anak itu yang paling penting. Jadi dari 5 fondasi parenting itu ayah dan bunda, yang pertama spiritual, emosional, sosial, intelektual, fisikal, 4 ini adalah perkembangan. Jadi sebenarnya tugas yang paling hebat itu adalah 4 ini ayah, gitu ya, bunda, 4 hal ini. Nah, ini iseng-isengnya ayah bunda ya. Kalau di buku-buku fathering itu menyebutkan kalau ayah itu kenal dan pahami anaknya, ayah itu tahu kapan waktu sulit anak, gitu ya. Misalnya anak lagi sulit dalam keadaan apa gitu, misalnya keadaan kalau dia lapar gitu ya. Misal kalau dia lapar sih marah-marah itu anak saya gitu. Gitulah. Itu sukses tuh ayah. Tahu kelemahan dan kekuatan ayah. Kalau saya tanya misalnya dengan Mas Agung atau teman ayah yang di sini gitu ya, misalnya boleh nggak sebutkan 3 kelemahan kekuatan anak ayah gitu. Oh, dengan spontan, dengan cepat ayah akan sebutkan. Anak sulung yang pertama tuh gini ayah Irwan. Oh, tuh dia hebatnya dari ini gitu. Ini salah satu kata para ahli, dia mengenal dan memahami anaknya. Kapan hati anaknya tersinggung, terus tahu cara motivasi anaknya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana supaya kita bisa mengenal dan memahami anak kita? Syaratnya 2 kalau di fathering itu. Yang pertama adalah luangkan waktu. Jadi bukan waktu luang. Nah, gitu ya bunda ya. Jadi kalau mau sukses menjadi ayah juara, jangan kasih waktu luang gitu. Harus luangkan waktu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau luangkan waktu itu bukan waktu sisa maksudnya ya bunda ya. Jadi luangkan waktu misalnya apa? Emang harus dibikin jadwal. Pagi dengan anak sulung ini. Kemudian siang ini, ketiga ini. Emang harus ada jadwalnya. Jadi suksesnya menjadi ayah juara itu sekarang coretlah yang namanya saya akan berikan waktu luang kepada kamu, enggak gitu. Jadi memang harus luangkan waktu. Yang kedua ayah bunda adalah kita sukses mengenali memahami anak itu adalah mencari ilmu. Nah, ini kita sudah laksanakan sama-sama nih ayah bunda ya. Sekarang kita sering kita sharing gitu ya, saling isi mengisi. Dan yang paling penting lagi ilmu itu adalah kalau boleh ayah bunda, kalau boleh pastikanlah di rumah ayah bunda itu ada buku tahap perkembangan anak gitu ya. Jadi agak lucu juga kalau kita mau menghebatkan anak kita, mau menjadi ayah juara, tapi kalau ditanya ada nggak buku tahap perkembangan anak di rumah? Oh, kita nggak punya gitu. Ini agak susah nih ayah bunda. Saya ngambil contoh gini ayah bunda. Misalnya gini, saya mau beli handphone ayah bunda ya. Saya mau beli handphone ini. Nah,
saya kasih uang kepada orang yang jual handphone gitu. Ini ada uang saya beli gitu. Nah, orang yang jual handphone tuh kasih handphone ke saya, kasih kotaknya, kemudian kasih ada buku, ada kertasnya. Gitu. Saya periksa, kalau nggak ada kertasnya, gitu, saya nggak mau terima. Gitu. Nah, yang jual handphone bilang sama saya, kenapa Ayah Irwan? Gitu ya. Ini handphonenya udah kok, gitu ya. Oh, saya bilang nggak, saya butuh manualnya, gitu ya. Kenapa butuh manualnya? Nah, kalau handphone ini rusak gimana? Saya mau carinya kemana? Mau lihatnya kemana? Masang baterainya gimana? Gitu. Segala sesuatu nanti soal handphone saya ngelihatnya kemana? Itu soal handphone ayah dan bunda. Kita membutuhkan manual book gitu ya. Apalagi soal anak yang nanti Allah akan mintakan pertanggungjawaban kita. Gitu. Buku tahap perkembangan itu nggak mahal ayah dan bunda. Ada sekitar 70, yang paling mahal tuh 125.000, 150.000 gitu ya. Nah, kita bisa makan dengan anak, dengan istri kita bisa mengeluarkan untuk kendaraan kita, untuk hobi kita, bisa dalam sekali itu kita mengeluarkan 500.000, 1 juta dan lain-lain. Tapi untuk masa depan nanti di yaumul hisab kita akan ditanya sama Allah, kita nggak mempersiapkan bukunya. Ah, ini yang menurut nama ini nasihat buat saya. Nasihat buat saya. Jadi ayah dan bunda, dulu saya pernah bikin buku ayah bunda namanya ada apa dengan anak ayah di umur 0 sampai 15 tahun. Tapi memang sayangnya buku itu sudah nggak dicetak lagi. Iya bunda ya. Saya mana contohnya ya? Nah, di toko buku banyak, buku-buku tahap perkembangan tuh banyak ayah bunda ya. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya gini, ayah bunda kalau dalam kehidupan sehari-hari itu berumah tangga kan ada namanya family time ya. Family time itu biasanya kalau anak-anak ayah bunda masih 12 tahun ke bawah itu, kalau boleh family time itu sekali 15 hari ya. Nah, di family time itulah sebenarnya bekal kita yang tadi itu, buku tahap perkembangan itu. Atau ayah bunda ada lagi yang namanya kalau dalam siklus rumah tangga itu yang disebut dengan couple time gitu ya. Nah, couple time itu nanti ayah bunda kan ngomong berdua aja tuh sama istri gitu ya, sama pasangan gitu. Nah, disitulah kita pegang buku. Misalnya istri bilang, abang ini anak kita 4 tahun kenapa ya ngomongnya enggak gitu. Makan bang, enggak. Makan dek, enggak gitu. Kenapa enggak terus gitu. Saya jadi emosi nih kata si istri. Oh, kata si suaminya, kata si abangnya, sebentar dek. Kita ambil buku yuk, buku tahap perkembangan. Nah, kita lihat anak 4 tahun, oh ternyata anak 4 tahun itu memang lagi ngomongnya enggak gitu ya. Jadi nggak perlu marah gitu. Ah, itu gunanya ya bunda ya. Jadi agak susah kita mau menghebatkan anak kita sementara kita nggak tahu tahap perkembangannya seperti apa. Nah, saya anjurkan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua sudah punya buku itu ya, karena itu buku menurut saya buku keramat itu, buku putihnya gitu ya, gitu di dalam menghebatkan anak kita. Baik. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengenali dan memahami anak kita itu ayah memimpin roadmap pengasuhan. Nah, saya mohon maaf nih kepada ayah dan bunda. Di dalam rumah tangga kita itu ada 2 roadmap yang harus kita selesaikan ya. Mudah-mudahan nggak panjang nih ceritanya ya. Yang pertama itu roadmap pernikahan gitu ya. Ini harus selesaikan 5 tahun awal pernikahan. Kalau misalnya Bunda Rizka suaminya insya Allah misalnya ketika habis ijab kabul suaminya pegang kepala istrinya kemudian didoakan dan kemudian suaminya akan bilang gitu bahwa nanti roadmap pernikahan kita gini loh dek. Nah gitu ya, roadmap pernikahan dan roadmap pengasuhan ini nggak boleh kita bikin-bikin sendiri karena memang sudah Allah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya roadmap pernikahan itu apa? Kita harus bikin roadmap. Ujungnya apa? Ujungnya Ar-Ra'd 23 itu. Jadi si suami bilang sama istrinya, dek aku akan bawa rumah tangga kita ini nanti ke Ar-Ra'd 23 itu. Kemana itu? Ke surga Aden gitu. Gimana cara mencapainya? Nah, kita akan bikin. Nah gimana? Kalau di dalam teorinya itu 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Nih roadmap pernikahan itu ada 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah gitu ya. Nah 5 tahun pertama apa isinya gitu. Biasanya di dalam konsep roadmap pernikahan Islam itu isinya adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna gitu ya. Di 5 tahun awal itu kita diskusi, itu kita puzzling gitu. Puzzling dengan suami dengan istri. Dek aku kelemahanku ini, kelebihanku ini, kelebihan ini, kelemahan ini, itu puzzling gitu ya bunda ya. Baik. Nah mudah-mudahan kita sudah bikin itu. Nah roadmap yang kedua yang harus kita bikin itu adalah roadmap pengasuhan. Roadmap pengasuhan ini juga sudah ditetapkan sama Allah, tinggal kita ngisi aja. Bagaimana Allah menyampaikan innallaha astafa Adama Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran gitu ya. Jadi kalau punya anak laki-laki itu salah satu roadmapnya rujukannya kepada keluarga Ibrahim gitu ya. Dan rujukan anak perempuan kepada keluarga Imran gitu. Nah inilah sebenarnya yang kita bahas dalam sekolah-sekolah pranikah gitu ya. Dalam mempersiapkan anak-anak atau anak-anak kita atau calon-calon sebagai suami dan sebagai istri sebagai calon ayah dan ibu. Nah, kalau kita nggak punya roadmap pengasuhan,
kita agak susah mengarahkan anak laki-laki kita mau jadi apa gitu, karena kita nggak punya tujuannya. Nah, kalau di dalam konsep Islam itu kan anak laki-laki kita ujungnya harus menjadi qawwam gitu ya. Jadi seperti Nabi Ibrahim, seperti Isa atau Ismail. Nah, bagaimana caranya anak perempuan kita kelak kemudian hari, bagaimana dia harus menjadi setidak-tidaknya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW gitu. Dia menjadi Fatimah, menjadi Khadijah, menjadi Maryam, menjadi Asya binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Nah, bagaimana mencapai cara target kita itu? Nah, kita bagi-bagi nih ayah. Nah, inilah yang perannya ayah itu. Ayah memimpin roadmap pengasuhan itu. Ayah memimpin, kita bagi-bagi. 0 sampai 7 tahun anak laki-laki kita harus kita apakan. Nah, gitu. Ayah yang memimpin. 8 sampai 14 tahun apa anak laki-laki kita mau apakan? Sekolahnya di mana? Gitu ya. 0 sampai 7 tahun memilih PAUD, memilih TK, memilih SD-nya gimana caranya? Apakah tergantung kepada persoalan tetangga sekolah di mana? Atau apakah kita akan memilih sekolah itu misalnya, oh pilih aja sekolahnya yang playgroundnya luas, yang AC-nya banyak gitu. Nah ternyata tidak itu gitu ayah bunda. Harus kita pilih sekolah itu yang apakah sekolah ini punya roadmap pengasuhan nggak? Punya anak laki-laki kita, bisa nggak dia membantu kita untuk menjadikan kelak kemudian hari menjadi Ishak dan Ismail. Begitu ayah bunda ya. Baik. Kemudian ini contoh-contoh saja ayah bunda ya, tumbuh kembang anak laki-laki. Nah, 0 sampai 7 tahun apa yang dia butuhkan? Yang dibutuhkan ayah ini, kemudian ayah dan bunda, butuh ayah bunda, butuh bunda gitu. Itulah sebabnya kalau menurut hemat saya, sayang sekali kalau punya anak 0 sampai 7 tahun bundanya nggak berperan gitu ya. Bundanya malah banyak meninggalkan anak gitu, karena itu adalah masa bonding yang sangat-sangat luar biasa yang tidak tergantikan. Bahkan para ahli menyebutkan itu seperti apa anak 0 sampai 7 tahun, seperti itu nanti kita akan lihat hasilnya ke depan di umur 18 tahun, 19 tahun kalau nggak ada perbaikan-perbaikan. Karena apa? Karena di umur 7 tahun itu kita membutuhkan atas satu hal yang paling penting kita lakukan, namanya ikatan khusus. Jadi ikatan khusus itu nanti kita nggak akan susah, insya Allah ayah dan bunda ya, di umur 7-18 tahun di sebaliknya dia nggak akan kesusahan ketika ikatan khusus ini kuat. Nah umur 7-14 tahun anak laki-laki itu banyak hal yang kita harus lakukan, yaitu satunya adalah mengajarkan kelaki-lakian. Nah ini yang kita sebut dengan usia ayah gitu ya, usia ayah. Nah tadi di usia 0 sampai 7 tahun ayah nggak berperan, ayah berperan. Tugas ayah malah dua, menghebatkan ibu dan menghebatkan anak gitu ya bunda ya. Nah kemudian kalau nggak hadir ayahnya di usia 7-14 tahun atau 15 tahun, inilah salah satu yang disebut dengan pengkontribusi father hunger atau fatherless country itu adalah ketika ayah punya anak 7-14 tahun, 8 sampai 15 tahun tapi ayahnya nggak hadir. Yang sering kita sebut dengan para ayah ada berayah tiada itu. Ada ayahnya secara fisik saja, tetapi ayahnya nggak ikut terlibat dan terikat di dalam pengasuhan. Yang tadi itu ayahnya berprinsip, aku breadwinner aja, aku nyari uang aja, aku ATM aja gitu, tapi nggak terlibat persoalan spiritual, nggak terlibat persoalan emosional dan lain-lain. Demikian juga ayah dan bunda dengan tumbuh kembang anak perempuan, hampir sama. Kalau anak perempuan kita, salah satu bedanya itu 7-14 tahun itu dia harus mengajarkan perempuan. Nah di dalam buku-buku Tarbiyatun Nisa itu mengajarkan ke perempuan anak itu adalah mengenalkan 4 kehebatan keterampilan perempuan yang disebutkan Rasulullah SAW. Jadi di usia 7-14 sampai 15 tahun itu jangan sampai anak perempuan kita tidak kita kenalkan dengan 4 keterampilan kehebatan perempuan dunia akhirat ini. Keterampilan Bunda Maryam, Bunda Khadijah, Bunda Fatimah, dan Bunda Aisyah binti Muzahim. Keterampilan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, dan sebagai seorang da'inya gitu ya. Baik. Sedikit lagi ya Bunda Rizka ya. Nah, apa ukurannya? Ukuran kita mengenal memahami anak kita. Ayah bunda jangan terlalu stres ya melihat ukuran sukses ini. Ini gambaran secara ideal gitu ya. Jadi para ahli di fathering itu menyebutkan kalau kita sukses mengenali dan memahami anak kita itu satu, saya mampu menyelesaikan hampir semua persoalan anak gitu ya. Jadi mampu menyelesaikan hampir semua persoalan anak. Artinya ayah dan bunda bukan tuntas persoalan yang paling penting ya, tetapi ayah menemani anak dalam menyelesaikan persoalannya. Karena ada tahap-tahap umur tertentu yang ayah nggak harus menjadi orang yang menyelesaikan masalah. Ayah harus menjadi hanya sebagai coach aja gitu ya. Hanya mendampingi aja, siapa menyelesaikan masalah itu adalah anak ayah, terutama nanti di umur mumais dan baliknya anak-anak kita. Saya mengerti tahap perkembangan anak yang tadi saya sebutkan itu. Seenggaknya ayah adalah buku tahap perkembangan yang kita pegang ya, yang kita baca, yang kita jadi rujukan antara suami dengan istri. Kalau enggak, susah kita memahami dan mengenal anak kita.
Saya tahu apa perkembangan emosi setiap anak saya tahu do dan don't setiap anak saya tahu apa yang harus saya kerjakan 24 jam anak saya. Baik. Nah, yang pertama itu tadi, kenal dan pahami anak. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen ini memang harus disebutkan ayah dan bunda ya, terutama para ayah. Harus memang sering-sering mengatakan bahwa I'm a father. I will stay a father. Jadi sampaikan gitu, terutama misalnya katakan kepada anak, aku ini bapakmu nak, gitu ya. Aku akan tetap apapun yang terjadi, aku bapakmu, aku akan menjalankan semua peran dan tokoh kebapaan, ke ayahmu. Nah itu harus kita sampaikan. Biasanya komitmen kita ini sering kita ucapkan, mungkin dengan derayan air mata ketika melihat anak kita tidur. Ketika anak kita tidur, kita capek pulang kerja, itu kita bisikkan ke telinga anak kita, ya Allah ya Karim, I'm a father. I will stay a father. Dalam keadaan apapun nak, ayah ini adalah ayahmu. Dalam keadaan sulit apapun, ayah bertanggung jawab terhadap makanmu, terhadap tumbuhmu, terhadap kembangmu. Nah komitmen ini ayah dan bunda yang dimuliakan Allah SWT memang harus sering disampaikan, gitu ya. Nah bagaimana supaya komitmen ini ayah dan bunda, ukuran suksesnya apa? Ini ukuran suksesnya. Lagi-lagi ayah bunda jangan menjadi tegang ya. Ukuran sukses ini yang idealnya ini. Apakah ayah mengejar komitmen ayah secara agresif? Underline-nya agresif. Memikirkannya tiap hari dan mengatakannya kepada anak ayah. Jadi komitmen itu memang harus dikejar secara agresif kata para ahli. Jadi kalau misalnya komitmen sebagai I'm a father itu sudah berperan pun kita sebagai ayah gitu. Oh gak berperan, ya Allah ini kebanyakan. Artinya kadang-kadang fitrahnya sudah tertukar. Si istri sudah menjadi tulang punggung, bukan lagi menjadi tulang rusuk gitu ya. Ini bagi nanti orientasi seksualitas anak kita berbahaya nih kalau udah seperti ini. Berarti kita komitmen. Saya harus menjadi tulang punggung, istri saya tetap menjadi tulang rusuk. Kita agresif memperbaiki diri. Nah, itu yang saya sebut dengan agresif. Apakah ayah memonitor motivasi ayah ketika komitmen ayah rendah? Komitmen yang tadi maksud saya, mungkin dalam pandemi ini, ayah mungkin dalam ekonomi yang susah atau berhenti bekerja atau yang lain. Apakah ayah memonitor motivasi ayah untuk tetap berkomitmen? Apakah ayah mencari narasumber agar komitmen ayah tetap tinggi? Kalau ayah lagi lemes, lagi drop, lagi fail gitu, ayah nyari nggak, misalnya nyari ada seminar kah, atau nanya ke orang kah, minta petunjuk, minta nasihat kah gitu, supaya ayah tetap punya komitmen sebagai father gitu ya ayah bunda. Apakah ayah mencoba membandingkan antara komitmen ayah kepada anak dengan komitmen ayah dengan kantor? Nah gitu ya. Nah, jangan stres lagi. Takut banget telatnya gitu, tapi nggak takut kita membiarkan anak kita momen-momen yang menjadi luar biasa, tapi kita selalu janji-janji sama anak kita gitu. Bahkan sudah 1 hari 2 hari entar gitu. Nah ini salah satu usaha saja. Bukan untuk membandingkan ayah ya, bukan untuk membandingkan. Apakah ayah percaya diri mengatakan bahwa antara gelar sebagai ayah dengan peran sebagai ayah sudah sesuai dalam kehidupan sehari-hari? Saya ini ayah dari beberapa orang anak. Nah saya periksa gitu. Apakah benar gelar saya ini? Oh saya nggak membela anak saya nggak peduli dengan perkembangan emosional, apanya. Nah ini yang harus kita cek. Apakah komitmen ayah akan muncul ketika ada tantangan keayahan? Nah apa yang harus kita lakukan supaya komitmen ini baik, ayah dan bunda, komitmen ini berjalan dengan bagus? Sampaikan pada Allah komitmen ayah. Kapan itu ayah Irwan? Waktu-waktu yang mustajab lah gitu ya, apakah dalam doa gitu ya, dalam misalnya setelah tahajud ayah, mungkin dengan derai air mata katakan, ya Allah dengan semua kelemahanku ya Allah, dengan semua hutang-hutang pengasuhanku ya Allah, dengan semua cedera dan celah aku ya Allah, aku berkomitmen ayah, aku tetap menjadi ayahnya anak-anak dengan semua usahaku gitu ya, gitu. Ampuni ya Allah semua kelemahan-kelemahan, gitulah ya. Ini yang paling utama gitu ya. Para ahli mengatakan komitmen itu memang harus disampaikan kepada pemilik anak. Pemilik kita dan pemilik anak. Dan harus diperbaharui. Nah katakan kepada anak bahwa ayah gampang diakses. Itu penting komitmennya. Gampang diakses itu maksudnya adalah anak-anak tahu ayah posisi ayah di mana gitu. Katakan kepada anak komitmen ayah, bantu aktivitas anak, dan komitmen dengan 7 peran ayah. Nah 7 peran ayah itu ayah bunda ada as a parent, as a teacher, as facilitator, as sebagai distributor, sebagai motivator, sebagai entertainer. Nah itu ayah. Kita komitmen nggak gitu. Jangan kita hadir hanya sebagai seorang as parent gitu ya. Jadi jangan hanya, tapi hadir juga, ada waktunya anak-anak membutuhkan kita sebagai seorang entertainer gitu ya. Nah saat itulah kita mengkomitmen bahwa kita hadir bukan sebagai seorang parent tapi sebagai seorang entertainer gitu, yang hidup enjoy banget dengan anak-anak kita. Baik, yang ketiga adalah konsisten. Jadi kalau
istilahnya Mas Agung, istilahnya Bunda Rizka, istilahnya teman-teman di KTMU itu adalah dua hal, istiqomah, komitmen, dan istimroriyah. Nah, konsisten ya. Jadi kita memang harus menjalankan secara istiqomah, secara istimroriyah semua yang sudah kita komitkan, gitu ya. Nah ayah bunda yang melukau taala, saya percepat aja ukuran konsisten seorang ayah itu seperti apa. Saya konsisten meskipun mood lagi tidak baik. Saya tetap bisa membersamai keluarga dalam semua keadaan. Ini bukan hasilnya dilihat ayah ya, tapi prosesnya. Berusaha untuk kuat mungkin dalam keadaan mood nggak enak banget nih gitu. Tapi kita berusaha untuk sebagai seorang ayah gitu. Kita boleh excuse karena kita maafkan ayah ya nak, ayah lagi kondisi emosi yang lagi tidak stabil gitu ya. Boleh nggak sekitar 5 menit lagi kita ketemu. Izinkan ayah untuk sholat dulu, ayah berwudu dulu, ayah istirahat dulu. Itu boleh ayah. Nah saya tipe ayah yang suka menjaga janji atau enggak. Ya, atau memang ayah kebanyakan janji gitu kepada anak-anak atau kepada istri. Kemudian saya adalah ayah yang patuh pada jadwal harian yang sudah disepakati dengan keluarga. Ini yang saya sebut tadi itu. Saya yakin ayah bunda yang di sini punya siklus yang di dalam keluarga ya, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Ada family time, ada couple time. Nah couple time itu menurut saya adalah saat dimana suami istri berdua aja membicarakan tentang perkembangan anak-anak kita gitu. Jangan sampai tidak ada dalam satu pekan itu saat dimana kita ketemu berdua aja membahas tahap perkembangan anak kita gitu ya. Ya baik. Saya tipe ayah yang suka bingung. Saya adalah ayah yang patuh kepada jalan dan hobi tidak pernah mengganggu urusan keluarga. Nah, bagaimana supaya kita konsisten ayah dan bunda yang mulia Allah SWT? Beberapa teori itu menyebutkan jaga janji. Jaga janji itu ayah, misalnya gini, kalau ayah orangnya suka ngomong tapi lupa gitu, ditulis aja janjinya, gitu ya, tulis aja. Nanti dibantu sama istri. Kemudian kawal kata-kata ayah, diingatkan lagi apakah istri atau sebaliknya bagaimana ayah punya mungkin reminder di handphone gitu ya, untuk semua apa yang ayah katakan tadi, yang ayah janjikan tadi itu. Kemudian dalam konsistensi itu juga membutuhkan prioritas. Nah prioritas ayah memang harus diatur. Di bunda ini prioritasnya mana nih? Hari ini kemana prioritasnya? Family time tadi yang saya sebutkan itu, konsistensi itu biasanya ayah bunda dibicarakan di family time. Nanti anak-anak akan ngasih masukan atau istri akan ngasih masukan. Ayah dalam 15 hari ini ayah janjinya sudah 5 loh yang tidak tertunaikan gitu. Ini persoalan konsistensi. Kemudian buat irisan kebersamaan. Nah keempat ayah dan bunda supaya peran ayah itu kembali dan menjadi ayah juara adalah ayah sebagai pelindung dan penyedia, pelindung dan pembela sejati segala musim dalam keadaan apapun. Ayah yang melindungi anak, ayah ngebela anak gitu ya. Nah kemudian pemberi nafkah yang tangguh tiada lawan gitu. Jadi ayah bunda yang mulia Allah, kalau di dalam konteks terbetul aulad itu laki-laki memang mencari maisyah gitu ya. Nah ini yang harus kita awanti-wanti betul gitu ya. Boleh istri membantu bekerja boleh, tapi jangan sampai menjadi tulang punggung. Dia harus menjadi tulang rusuk karena tugasnya adalah jadi bohong juga nanti kita gitu. Kita menghebatkan anak-anak kita tapi kita tinggalkan anak kita. Ini yang paling penting bunda ya. Tidak apa-apa gitu ya, istri bantu dia bekerja tapi jangan sampai dia terjebak kepada jadi tulang punggung. Tetaplah jadi tulang rusuk. Tulang rusuk itu yang akan menghebatkan anak-anaknya apakah secara emosional, spiritual dan lain-lain. Nah, apa ukurannya? Pelindung dan penyedia ayah itu berperan seperti itu. Anak ayah tahu keluar rumah kalau terjadi kebakaran. Ini teknis banget nih ayah bunda ya. Anak ayah tahu ke siapa minta tolong dalam darurat. Biasanya di family time sekali sebulan kita simulasi nih. Kalau terjadi apa-apa di rumah gitu, anak yang sulung, abang udah tahu belum apa yang harus kita lakukan? Ini simulasi nih, setiap bulan kita simulasi nih. Nah, nomor telepon siapa yang harus ditelepon gitu. Itu ayah, semuanya itu sifatnya sangat teknis. Anak ayah tahu cara menggunakan benda-benda, anak ayah tahu cara bersepeda, anak sulung ayah tahu cara menyelamatkan adiknya, anak ayah tahu dan hafal nomor telepon rumah dan lain-lain. Nah, bagaimana supaya kita menjadi ayah yang tetap menjadi pelindung dan penyedia itu? As time dengan istri, ada waktu dengan istri. Waktu dengan istri itu apa? Waktu yang tadi itu, minta pengawalan, minta pengingatkan. Aku nih orangnya suka ngobrol janji deh, tolong ingatkan aku. Itu kita bicarakan di as time atau di couple time. Kemudian anak itu amanah akan dipertanggungjawabkan dan kuatkanlah brand itu ayah gitu ya. Jadi anak-anak kan ngelihat brand kita. Setiap hari ini kita sedang membangun brand keayahan ya di depan anak-anak kita. Nah jagalah ayah, jangan terlalu banyak omong-omongan, gitu, janji. Kalau ayah orangnya memang sering bukan sering, tapi mungkin kita agak sering lupa gitu sehingga kita ingkar janji. Nanti kalau kita sering ingkar janji, brand kita tuh luntur. Nah kalau udah luntur brandnya itu gitu ya, nge-brandingnya susah. Karena apa? Anak-anak itu tumbuh, dia cari brand yang lain.
gitu ya. Kalau dia nggak percaya sama ayahnya, ada ayah yang lain di luar gitu ya. Baik ayah. Kemudian bagaimana cara yang lain itu adalah membayar utang pengasuhan. Utang pengasuhan itu gini ayah bunda yang mulia Allah SWT. Apa-apa yang terjadi kepribadian saya sekarang ini, saya orangnya marahan, saya orangnya nggak berani, suka menunda-nunda, pengecutnya luar biasa, nggak bisa mengatakan iya kepada iya, tidak kepada tidak, nggak bisa mengapresiasi, susah untuk fight, lebih banyak flightnya, gitu ya bunda. Nah semua itu kelaki-lakian yang tadi itu nggak utuh saya punya. Kenapa nggak utuh saya punya? Karena itu saya nggak dapatkan di usia terbaik saya, di usia 015 tahun, 018 tahun, itu yang saya sebut dengan utang pengasuhan. Sehingga saya muncul sebagai seorang ayah yang penakutnya luar biasa, yang nggak berani memutuskan gitu ya, dan banyak hal yang lain. Yang kelima ayah dan bunda, cintai ibunya anak-anak. Yakinilah bahwa hadiah terbaik adalah istri ini hadiah terbaik untuk anak-anak. Emang orang yang terbaik, ibu yang terbaik buat anak-anak kita yang Allah takdirkan adalah istri kita ini, gitu ya. Jadi sulit mencintai anak-anak tanpa mencintai ibunya, gitu. Seperti yang ayah bunda ketahui bahwa ibu itu adalah seolah-olah dia adalah seperti sebuah trafo besar pengasuhan. Karena intinya anak kita itu ada di ibunya gitu ya. Dia hamil 9 bulan, kemudian dia melahirkan dan dia menghebatkan anaknya di usia yang terbaik yang Allah berikan di usia 05 tahun, 06 tahun. Jadi rahasia yang terbaik itu ada anak-anak kita ada di ibunya sebenarnya. Jadi agak berat juga kalau kita bermasalah dengan istri sementara kita menginginkan anak-anak kita tumbuh menjadi lebih hebat. Baik. Nah, apa yang harus kita lakukan ayah dan bunda dalam mencintai istri ini, mencintai ibunya anak-anak? Nah, tadi yang saya sebutkan di awal itu, ada 2 hal yang harus kita cek. Yang pertama relasi pernikahan. Relasi pernikahan itu kata para ahli 3 hal yang harus dicek. Passionnya, kemudian intimacy dan komitmen. Passion itu apa ya ayah bunda ya? Lebih gampangnya ginilah gitu ya. Misalnya hubungan suami istri gitu ya. Berapa kali hubungan suami istri, kemudian intimacy dan komitmennya seperti apa sih hubungan suami istri selama ini gitu ya. Apakah ini hubungannya formalitas aja gitu atau memang sudah nggak ada ruhnya sebenarnya atau karena semuanya sudah sangat teknis gitu ya, sudah teknis memang hilang ruhnya gitu atau cintanya memang sudah berkurang gitu, sudahlah cintanya berkurang tapi nggak dikuatkan cintanya gitu, nggak dikembalikan cintanya. Nah cek nih relasi pernikahan. Kenapa relasi pernikahan ini kita cek? Karena sangat berhubungan dengan relasi pengasuhan. Relasi pengasuhan itu ayah dan bunda bagaimana kita mengasuh anak-anak kita. Soal suami istri bermasalah sebenarnya gitu. Banyak aktingnya sebenarnya, akting bahagia, akting sakinah mawaddah rahmah gitu. Nanti akan terlihat bagaimana dia mengasuh anaknya. Nggak bisa bohong itu ayah dan bunda. Nah, kalau relasi pengasuhan itu yang kita cek ada 3. Yang pertama adalah prinsip pengasuhan. Prinsip pengasuhan dalam Islam itu ada sekitar 10-14. Ini nggak boleh berbeda ini antara ayah dan bunda. Misalnya anak itu amanah. Amanahnya apa? Amanah tubuhnya, amanah perkembangannya, amanah pertumbuhan perkembangan. Nggak boleh lagi ada perbedaan antara bapak dengan ibu. Nggak boleh ayah mengatakan, dek anak ini aku ngurusnya yang pertumbuhan aja ya, aku nyari uang aja. Kalau soal-soal emosional, spiritual, sekolah apa itu urusan kamu. Nggak bisa lagi nih ayah. Karena prinsipnya itu harus sama, nggak boleh berbeda. Gitu. Yang kedua harus kita cek adalah apakah kita sudah punya pola pengasuhan nggak? Pola asuhnya sudah disamakan nggak? Bukan disamakan, sudah dibicarakan belum antara ayah dengan ibu? Karena masing-masing kita kan membawa pola asuh yang berbeda ya, gitu ya. Misalnya contohnya, pola membangunkan anak di pagi hari, itu pola asuh siapa? Pola asuh bapaknya kah? Atau ibunya kah cara-cara membangunkan anak, gitu ya? Itu harus kita sepakati. Mau pola yang mana yang kita pakai dek? Pola aku apa pola kamu? Atau pola yang lain, gitu. Cara mengapresiasi anak misalnya atau cara memuji anak, cara mendisiplinkan anak itu yang harus kita bicarakan. Yang ketiga tadi sudah kita bahas bunda ya, relasi pengasuhan itu adalah roadmap pengasuhan. Mari kita periksa apakah di dalam kita punya anak itu udah punya roadmap belum? Anak laki-laki mau jadiin apa gitu, anak perempuan jadiin apa. Itulah sebabnya kenapa kalau kita punya roadmap pengasuhan anak laki-laki ketika dia bayi itu kita nggak seneng gitu. Misalnya anak laki-laki kita kasih bandok gitu, kita kasih jilbab gitu, cakep banget atau apa gitu. Karena apa? Enggak sesuai dengan roadmap pengasuhannya gitu ya bunda ya. Baik. Mohon maaf. Nah apa yang kita harus cek di antara ayah dengan bunda ini. Nah ada beberapa poin ya. Apakah ayah selalu berdiskusi soal perkembangan anak dengan istri? Soal perkembangan ya ayah ya, soal perkembangan anak kita. Misalnya gini, anak yang sulung udah bisa apa? Anak yang nomor 2 udah bisa apa? Yang kedua, apakah ayah selalu diskusi soal masalah anak dengan istri? Ya, masalah anak ya. Misalnya gini, si istri bilang, abang ini anakmu yang nomor 2 ini begini-gini loh gitu ya.
Nah, itulah saat yang saya bilang tadi itu, kata si abangnya, "Oke, ayo kita buka yuk buku tahap perkembangan anak," gitu ya. Kita lihat yuk sebelum kita salah memberikan stimulasi kepada anak kita gitu ya. Oh, kita buka anak umur 2 tahun emang lagi begini gitu ya. Ini semuanya diacak sama dia. Ada lemari yang penuh dikeluarin kemudian diisi lagi gitu. Emang begini, Dek, kata si. Oh, kalau gitu kita nggak perlu marah ya, Bang. Kita perlu hanya melatih saja gitu. Nah, kebayanglah kalau kita nggak punya buku rujukan dan nggak pernah bersama bicara untuk soal mengembangkan anak-anak. Apakah ayah diskusi roadmap masing-masing dengan istri yang tadi saya bilang ya, roadmap pengasuhan anak perempuan anak laki-laki. Apakah ayah diskusi soal kendala ayah dalam pengasuhan anak dengan istri? Bagaimana menghebatkan hubungan ayah dengan anak, ayah dengan pasangan? Ya tadi yang saya sebutkan itu ya bunda ya, hunna libasulakum antum libasulahunna. Kamu pakaianku, aku pakaianmu. Aku penuh ditakdirkan sama Allah penutup aibmu wahai adik, wahai istriku, dan kamu ditakdirkan Allah sebagai penutup aibku. Itu kata suami. Tunjukkan rasa sayang, as time tadi sudah ya, berbagi hadiah dan jalankan 15 sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ayah dan bunda sudah menjalankan ini. Saya sedang berusaha menjalankan ini ayah bunda ya. Ketika almarhumah istri saya masih hidup berusaha betul, banyak salah-salahnya gitu ya. Misalnya kan 15 sunnah Rasulullah ini kan obat ya, obat suami istri ya gitu ya. Misalnya apa? Mendekap, memeluk, mencium, membagi hadiah, mengapresiasi, berkata baik, memandang matanya, dan itu saya bekerja keras lah untuk menjalankan ini gitu ya, menjalankan 5 sunnah Rasulullah ini. Karena itu adalah salah satu kunci memang bagaimana kita bisa hunna libasulakum antum libasulahunna itu. Nah, yang terakhir nih Bunda Rizka, mohon maaf ya agak panjang. Ayah tangguh. Bagaimana menjadi ayah tangguh itu? Ayah tangguh itu harus ayah tangguh 5 pilar. 5 pilar itu maksudnya adalah yang tadi saya sebut itu. Pilar parenting itu ada 5. Yang pertama pilar spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan fisikal gitu ya. Nah, supaya apa? Ayah ini mimpin nih, 5-5-nya dipimpin lah ya. Supaya apa? Supaya nanti sesuai dengan roadmap pernikahan kita, yaitu kita masuk surga secara berkeluarga. Semua keluarga kita masuk. Nah, ada 5 ya, ayah tangguh secara spiritual, secara emosional, secara fisik, secara sosial, dan secara intelektual. Nah, ayah tangguh secara spiritual itu seperti apa? Ayah yang punya misi hidup sebagai hamba Allah, apapun profesinya, dia mengedepankan itu. Ayah yang menjadi penjaga fitrah dari keluarga. Jadi ayah itu yang jangan sampai yang tadi saya sebutkan itu fitrah yang tertukar. Jangan sampai anak melihat kok ibu yang nyari uang, lebih banyak ibu yang nyari uang daripada ayah. Kok lebih banyak ibu keluar daripada ayah gitu. Kok ibunya lebih tough daripada ayahnya gitu. Ini yang paling penting, itu ayah yang tangguh secara spiritual ya. Kemudian tangguh secara emosionalnya. Tangguh secara emosional itu adalah ayah yang tough love ya. Ayah tough love itu ayah yang ya itu tadi ayah bunda ya, yang laki-laki lah gitu ya bunda. Nah, kalau nggak laki-laki gimana ayah Irwan gitu, punya hutang-hutang pengasuhan ya bayar. Misalnya ada ayah yang nggak berani memutuskan, suka menunda, penakutnya luar biasa dan lain, emang harus kita bayar. Dampaknya apa ayah Irwan? Kasihan ke anak-anak. Nanti anak-anak kita akan copy paste soalnya. Itu apa yang terjadi di ayahnya itu. Kemudian ayah yang tangguh secara fisik. Nah, mohon izin saya ambil istilahnya ayah Bang Jago. Ayah Bang Jago itu memang ayah itu supplier maskulinitas gitu. Jadi memang ayah yang apa gitu. Ayah Irwan kalau suami saya nggak terlalu Bang Jago gimana gitu ayah bunda ya, nggak apa-apa. Tetapi jangan anak-anak itu yang paling penting itu sebenarnya bukan what tapi how. Jadi misalnya gini, ayah nggak bisa ngangkat apa ya, ngangkat galon lah, ganti aluminium gitu, nggak kuat sih ayahnya gitu. Tapi ayahnya jangan sampai mengatakan gitu, jangan sampai anaknya nggak pernah ngelihat ayahnya berusaha ngangkat galon, karena anak itu lihatnya how bukan what gitu ya. Jadi misalnya ketika ayahnya nggak kuat ganti galon minum gitu, masih isi ulang gitu, tapi ayahnya berusaha, ayo nak bantu ayah, pakai kursi, pakai apa gitu, keringatnya ngucur, itu yang dilihat sama anak, itu akan diteladani anak kita, how-nya bukan what-nya gitu. Nah, kemudian ayah tangguh secara sosial adalah ayah yang bisa menjadi raja tega dan raja tegas. Nah, itu secara sosial. Terakhir ayah bunda adalah ayah yang tangguh secara tadi ya intelektual. Intelektual adalah ayah yang menjadi coach yang terbaik. Coach yang terbaik itu yang terpilih Allah SWT itu adalah ayah yang melibatkan anak-anaknya, yang bisa mengarahkan anaknya, potensi anak-anaknya.
Ayah bunda yang milik Allah SWT, apa yang harus kita lakukan supaya menjadi ayah tangguh, perbaiki dan pantaskan diri, gitu. Jadilah perbaiki dan pantas diri itu baru tentang pengasuhan ayah. Jadi misalnya saya tuh penakutnya luar biasa gitu ya. Lampu mati di rumah yang teriak pertama tuh saya. Aneh, harus saya sadar nih. Nggak bisa nih, kasihan anak-anak nih, apalagi anak laki-laki. Contohnya seperti apa? Nah, saya perbaiki, gitu ya, perbaiki. Jadilah teladan lewat tindakan dan kata-kata, ujaran dan tindakan. Jadilah tim tangguh yang kuat bersama istri. Mungkin begitu ayah bunda, sangat sederhana sekali, saya mohon maaf ini keterbatasan ilmu saya, inilah yang mampu saya sampaikan kepada ayah dan bunda. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan kita menjadi ayah yang baik insya Allah. Dan mudah-mudahan juga nanti bagi teman-teman yang sedang mengurus bagaimana pertemuan laki-laki dan perempuan, perlu juga untuk memberikan ini kepada anak laki-laki khususnya akan menjadi suami, supaya dia menjadi laki-laki yang baik, karena absent husband itu 85% akan menjadi absent father. Ini berbahaya buat anak-anak. Wallahu a'lam shawab. Makasih Bunda Rizka, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ayah warahmatullahi Irwan. wabarakatuh. Terima kasih Ayah Irwan. Iya, Sama-sama kayaknya nih Bu. semuanya terkesima nih Ayah, Barakallahu ilmunya. materi-materi yang dipaparkan oleh Ayah Amin, Irwan. amin. Dan saya lihat di Terima sini kasih. suami-suaminya juga hadir juga nih Ayah. Masya Allah, Masya Allah. Sepertinya sudah mulai concern atas peran keayahan ini, dan kami di sini seperti yang Ayah ketahui adalah relawan dari Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa dan juga anggota dari komunitas Taruh Membangun Umat. Tentu saja dalam perjalanannya Ayah banyak tadi Ayah bicara tentang utang pengasuhan dan bagaimana menjadi ayah juara dengan berbagai kegiatan yang kami lakukan, dan kami juga punya beberapa anak binaan Ayah, alhamdulillah sudah ratusan yang kami bina dan Amin. juga sudah tersebar di mana-mana. Sepertinya tadi materi-materi Ayah ini juga kita bisa adaptasi kepada kita sebagai orang tua asuh ya Ayah ya. Jadi tidak hanya bicara tentang kita sebagai ayah atau ibu biologis kepada anak-anak kita, tapi juga kita nanti bisa mendidik dan membina adik-adik binaan kalau kita bahasanya Ayah di sini. Sepertinya teman-teman juga udah mulai ada pertanyaan. Di sini saya mungkin akan bacakan ya satu persatu. Dan nah tadi ini dari Bapak Adi. Bapak Adi bertanya, gimana Ayah kalau misalnya anak belum bisa lancar bicara, bagaimana cara mengajarkannya? Kalau tadi saya simak sih kita harus punya buku perkembangan anak ya Ayah ya. Iya, kita bisa mengetahui bagaimana sih umur berapa anak ini, apakah itu wajar pada umur seusianya, seperti itu ya Ayah ya. Mungkin ada beberapa dari kita yang yang belum punya nih Ayah nih buku roadmap ini gitu kan. Kira-kira mungkin Ayah bisa lebih jelaskan lagi seperti apa sih gitu kita ini supaya jangan was-was dulu nih gitu. Ketika kita kan baru dapat ilmunya nih dari Ayah nih. Nah, kalau misalnya kita kebanyakan dari kita belum punya roadmap itu bagaimana Ayah? Untuk kita mengajarkan, siapa tahu kan ini mungkin juga utang pengasuhan dari ayah kita yang memang tidak agresif untuk mengajarkan kita bicara, ataupun tadi tidak bisa meluangkan waktunya, seperti itu Ayah. Iya Bunda Rizka, saya izin untuk menjawab ya, mudah-mudahan nyambung. Ini kalau nggak nyambung mohon maaf. Jadi kalau bicara soal anak bicara itu memang yang pertama jangan main-main di usia anak 0-8 tahun, karena kita menyebutnya itu adalah usia bahasa. Gitu ya Hadi ya. Usia bahasa itu bagaimana Allah memberikan yang luar biasa, semua potensi-potensi anak-anak hebat berbahasa itu ada di usia itu. Gitu ya. Nah, tadi saya sebutkan itu pendengaran, penglihatan, hati nurani. Itu adalah pintu masuk bahasa semua itu Ayah Bunda dan Bunda Rizka. Jadi yang Allah sampaikan itu waja'alakum sam'a wal absar wal afidah, gitu ya, 3 itu. Nah, kalau mau menghebatkan anak berbahasa itu ada misalnya gini, ada umur-umur tertentu Ayah Adi yang memang kita, kalau saya mengistilahkan gini Ayah Adi, anak nomor 0-7 tahun itu Ayah Adi pinjamkan mulutnya 70%, kupingnya 30% aja. Nah, kalau nanti Ayah Adi punya anak umur 8-15 tahun, kebalikannya, Ayah Adi pinjamkan kupingnya 70%, mulut Ayah Adi 30%. Nah, jadi tinggal gitu ya. Jadi kenapa kita meminjamkan Ayah Adi minjamkan mulutnya 70%? Karena anak itu butuh 2.
dalam umur bahasa itu. Dia butuh kosakata, dia butuh kosarasa gitu. Nah, itu yang paling harus lebih banyak kita berikan. Nah, itulah sebabnya kenapa guru-guru PAUD, guru TK, guru SD itu harus lebih bagus dari guru SMP gitu ya. Gitu. Pemahamannya terhadap anak itu harus paham. Kalau guru SD, guru PAUD, guru TK, guru SD-nya asal-asalan, bahayanya buat anak kita. Dia nggak punya modal gitu. Nah, kalau saya menyarankan ayah Adi, terutama di umur 8 tahun, pinjamkanlah kuping 30% aja gitu ya. Anak-anak butuh vocabulary gitu ya. Misalnya begini, ayah Adi, semua kesempatan momen biasa jadikan golden moment. Jadi kalau saya menyarankan jangan sering sakit gigi. Maksud saya gini, jangan sering diem gitu lah ayah Adi. Karena bagi anak-anak kalau ayah Adi nggak store vocabulary, dia nggak tahu. Nah, nanti dia taunya dari TV. Nah, kita kan sedang kompetisi gitu ya Bunda gitu. Nanti kalau banyak dengar TV, dengar dengan suara lain, itu yang disimpan sama anak kita. Gitu. Nah, itu yang tadi saya sarankan untuk persoalan berbahasa. Tapi ayah Adi, ketika ayah Adi kok belum bisa bahasa juga, berbicara juga ayah Iron, nggak apa-apa. Namanya ada 2 vocabulary itu ayah Adi. Ada namanya receptive vocabulary, ada namanya adalah spoken vocabulary. Ada anak-anak yang memang bukan dia nggak mampu mengucapkan vocabulary-nya, tetapi dia banyak vocabulary-nya, tetapi belum dilatih aja, gitu, dilatih aja, gitu. Nah, ini banyak terjadi di Indonesia. Tanya ke anak-anak, "Kamu tadi udah makan?" "Udah." "Kamu tadi dari mana?" "Tahu." Ini banyak sekali nih anak-anak kita, gitu. Sebenarnya kalau ditanya, tahu dia, banyak sebenarnya mau diceritakan, tapi itu receptive vocabulary. Receptive vocabulary itu 5 hal yang menyebabkan dia nggak bisa mengeluarkan kata-kata. Yang pertama, cek kehangatannya, yang kedua cek kedekatannya, ketiga cek kelekatannya, keempat cek keterikatannya, kelima cek keterlibatannya. Itulah sebabnya murid-murid saya jangan main-main sama anak 0,8 tahun, 0 sampai 7 tahun, gitu ya. Nah, tergantung nih sekarang, kita mau memperdengarkan vocabulary yang mana? Nah, tergantung itu. Itu mau dengar vocabulary mana yang lebih baik ya kita yang lebih banyak. Itu ayah Adi. Kemudian yang tadi Bunda Rizka sampaikan, bagaimana dengan persoalan tadi itu buku tahap perkembangan yang lain. Kalau idealnya kan begitu Bunda Rizka ya. Idealnya awal-awal menikah itu yang tadi saya sebutkan itu selesaikan roadmap pernikahan itu penting gitu ya. Karena menjadi seorang ayah itu memang dia yang pegang kepala istrinya gitu kan begitu ya kalau dikatain pegang kepala istrinya, doakan ketika habis hijab kabul, kemudian katakan ke istri, aku ini pemimpinmu sekarang deh. Insya Allah aku akan bertanggung jawab. Nah, roadmapnya aku akan membawa rumah tangga kita ini. Kamu lihat ke depan. Nah, lihat ke depan. Itu namanya Ar-Ra'd 23, surga Aden. Gitu. Itu roadmap pernikahan kita. Aku ingatkan aku deh, semua kelemahan-kelemahan aku. Jangan sampai kita nggak sampai ke ujung dari roadmap pernikahan kita. Itu yang diselesaikan. Nah, yang paling repotnya itu adalah udah menikah 10, 15 tahun dan lain-lain, roadmap pernikahannya belum ketemu gitu. Jadi memang apapun aktivitasnya menjadi kacau balau gitu karena apa? Roadmapnya nggak ada gitu ya. Kata istrinya bilang, "Bang, kok kayaknya apa aja terjadi di rumah ini gitu loh. Kenapa ya gitu? Karena memang roadmap-nya nggak ada gitu ya. Kata Stephen Covey kan harus memulai dari yang akhir gitu ya Bunda Rizka ya. Dari mulai dari yang akhir. Nah, yang kedua adalah roadmap pengasuhan. Roadmap pengasuhan lagi-lagi memang di dalam konsep pendidikan anak dalam Islam itu nggak boleh bikin-bikin gitu ya. Sudah ada innallah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Punya anak laki-laki gitu roadmap-nya contoh seperti Nabi Ibrahim gitu. Nah, ujungnya apa anak laki-laki kita? Ujungnya dia menjadi Qawam gitu. Menjadi Ishak atau Ismail gitu. Nah, bagaimana caranya? Tadi saya sebutkan Bunda Rizka 0 sampai 7 tahun anak laki-laki itu mau diapakan? Gitu. Tadi sudah saya tuliskan ya tumbuh kembang anak laki-laki seperti apa. Nah, 7, 14, 15 tahun apa yang harus kita lakukan supaya apa? Supaya kelak ujungnya dia harus jadi Ishak dan Ismail gitu ya, gitu. Jadi misalnya gini, kalau melibatkan orang luar, masukkan ke sekolah, jangan sampai sekolahnya nanti nggak ngerti gitu. Anak perempuan, anak laki-laki kita itu lebih ke banyak stimulan perempuan gitu ya. Nah, nanti ujung-ujungnya kasihan ketika memanen nanti kita nggak panen ayah. Manen itu kapan? 19 tahun ke atas gitu ya. Loh kok anak laki-laki badannya gede kok malah penakutnya luar biasa gitu dan nggak mandiri dan lain-lain. Nah, gimana caranya supaya roadmapnya belum ada ya Irwan? Nggak apa-apa, bikin aja sekarang gitu. Nah, tapi anak saya udah 15 tahun nggak apa-apa, nanti tinggal bayar, yang belum tinggal bayar gitu. Misalnya apa? Oh, ibunya di umur 05 tahun banyak ninggalin anak laki-lakinya, sekarang bayar. Gimana caranya? Bayar 5 itu aja.
bayar kehangatan ibunya, kedekatan ibunya, keterikatannya. Oh, anak saya Ayah Irwan, oh, 14 tahun apa 15 tahun itu ayahnya nggak hadir, nggak apa-apa, sekarang hadir aja gitu. Hadir apa gitu ya, hadir ayah sekarang. Nah, apa yang dibutuhkan anak-anak yang nggak punya ayah 14 sampai 15 tahun? Ada 2 gitu. Apakah di anak itu butuh fisik ayahnya, butuh psikologis ayahnya. Nah, ayah kalau waktu itu nggak hadir di umur 14 tahun apa 15 tahun, jangan hadir secara psikologis dulu, nggak apa-apa gitu. Hadir secara fisik aja. Anak lagi mau main futsal, ayah nganterin aja main futsal gitu ya. Kalau anaknya bilang, "Nggak usah deh ya, aku udah bisa." "Nggak apa-apa, ayah emang lewat kok tempat futsalmu," gitu. "Itu dulu ayah," gitu. Nah, nanti barulah bayar secara psikologis gitu. Mudah-mudahan ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, Allah memaafkan kita, mengampuni kita gitu. Bukan kita nggak mau, cuman memang waktu itu kita nggak tahu gitu. Saya nggak tahu gitu ya. Udah nikah gitu ya, udah jalan 5 tahun gitu ya. Saya bilang, "Kita sebenarnya mau kemana sih, Dek?" Gitu sebenarnya gitu, saya dulu bilang sama almarhumah istri saya gitu ya. Kok kita nggak ada perubahan ya gitu ya. Itu maksudnya apa, kata istri saya, "Apa perubahannya Bang?" Gitu. Kok apa ya, contoh sederhananya kok bacaan Al-Quran kita kok nggak berubah-berubah ya gitu ya. Sementara anak itu berubahnya luar biasa gitu ya. Wah, ini kita nggak benar. Oh, rupanya memang kita nggak punya roadmap pernikahan, apalagi roadmap pengasuhan. Nah, menurut hemat saya nggak ada masalah, nggak ada kata terlambat. Yang terlambat itu hanya apa ya Bunda Rizka, terlambat bayar gaji itu terlambat ya gitu. Nah, kita nggak ada gitu. Pokoknya itu aja sekarang kurang di mana gitu. Nah, paling penting menurut saya adalah tadi yang Bunda Rizka sebutkan itu, menurut saya periksalah rumah-rumah kita, ada nggak buku tahap perkembangan di rumah. Kalau nggak susah, kita mau nyarinya kemana, rujukannya kemana gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu Ayah Adi, tadi Ayah sudah sampaikan, kita ajak bicara ya Ayah ya, anak ini lebih sering Ya, diajak bicara kalau memang masih ya. tadi usia Pak Adi, anaknya masih butuh untuk 70% untuk kita stimulasi vocabulary-nya, nanti juga setelah itu bertahapannya baru dia akan mengenal Ya, rasa dari kata-kata itu. ya. Dan tadi Ayah banyak sekali yang bertanya kepada saya, kira-kira ada e-booknya nggak sih Ayah, atau mungkin bisa pesan di Se apa ya, ya, di tadi toko apa? buku Ya, itu banyak Bunda Rizka, buku tahap kalau perkembangan. dari Saya Ayah sendiri, itu ya. nanti kita bisa share di akhir Oke. acara mungkin Ayah ya, kalau Ya, misalnya ya masih ada. kalau saya menyarankannya di toko buku beli 2 Ayah, Bunda. Yang pertama buku tahap perkembangan secara psikologis, yang kedua buku tahap perkembangan secara Islam, dan kedua buku tahap perkembangan secara psikologis gitu. Biasanya buku tahap perkembangan secara psikologis itu lebih detail gitu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi setidak-tidaknya nanti Ayah dan Bunda nggak usah hafal semuanya gitu, tapi baca aja yang penting-penting gitu ya. Anak 5 tahun apa, 7 tahun apa gitu. Oke, baik. Saya, nah mungkin Ayah dan Bunda, kalau nggak sempat kita bicara lebih panjang di kesempatan ini, saya mohon dicatat tadi Instagram saya dan WA saya. Kita bisa di Instagram nanti akan saya kita bikin share ya. video-video kecil gitu ya, dan gitu insyaallah mudah-mudahan. Baik. Mangga silakan apa Bunda Rizka. Iya, kemudian ini ada lagi dari Bapak Muhammad Haikal nih. Sepertinya beliau anaknya di pesantren nih, Ayah. Jadi Pak Haikal ini bertanya bagaimana membangun bonding ya. Anaknya itu di pesantren, waktu efektifnya hanya 2 bulan dalam setahun. Jadi kan memang sangat-sangat harus quality time banget ya, Ayah ya, kalau untuk Iya. anak ini, dan juga gimana sih membuat anak ini percaya dengan ayahnya supaya anak ini mau terbuka gitu kepada ayahnya. Kadang kan apalagi anak perempuan ya Ayah ya, suka kalau sama ayah tuh agak sedikit gimana gitu kalau bercerita gitu. Apalagi anak laki-laki yang sudah pada tahapan yang ngapain sih, malu kan untuk bercerita kepada ayah. Nah, ini berarti kan butuh dari ayah yang menjemput bola ya Ayah Irwan ya. Iya. Seperti itu Ayah. Kalau Iya. untuk masalah-masalah anak-anak yang di pesantren ini gimana nih Ayah untuk kita Iya. lebih meluangkan waktunya? Iya Bunda Rizka dan Ayah Haikal. Jadi intinya tadi saya menyebutkan anak-anak itu butuh ariayah, butuh tarbiyah gitu ya. Butuh pendidikan, butuh pengasuhan gitu ya. Jadi kalau yang paling penting menurut hemat saya di umur 15 tahun ke bawah itu, bukan saya yang mengatakan pendidikan nggak penting, tapi pendidikan itu bisa kita kejar sebenarnya gitu ya. Yang nggak bisa kita rapel itu adalah pengasuhan gitu. Nggak bisa kita rapel. Kalau kata Profesor Yohanes Surya itu pelajaran matematik
dari kelas 4, 5, 6 itu bisa kita rapel 3 bulan intensif sebenarnya, Bunda Rizka. Tetapi kita nggak bisa merapel pengasuhan anak kita, sehari pun pengasuhan itu nggak bisa dirapel. Tadi saya sebutkan, nggak bisa, anak itu nggak bisa ditunda, tumbuh kembangnya nggak bisa ditunda. Iya. Jadi gimana Ayah Irwan kalau anak di pesantren? Nah, menurut saya yang pertama syaratnya adalah, yang pertama ayah kalau memasukkan anak kita pesantren itu jaminkan bahwa 5 tadi itu udah selesai di anak kita. Kehangatan, kedekatan, kelekatan, keterikatan, keterlibatan sebelum kita lepas anak kita. Gitu. Yang kedua menurut hemat saya adalah carilah pesantren yang tarbiyahnya gitu, yang akademisnya itu bagus, oke. Tapi harus jauh lebih bagus soal ayahnya, soal pengasuhannya. Nah caranya gimana Ayah Irwan ngeceknya? Cek yayasannya, cek musrifnya, cek musrifahnya, cek ustadz ustazahnya. Dia mengerti nggak tahap perkembangan anak? Nah itu yang paling penting. Karena dia berperan menggantikan peran ayah dan musrifahnya menggantikan peran ibu. Kebayanglah anak kita di usia-usia terbaiknya dia mendapatkan peran ayah dan peran ibu, itu dia nggak mendapatkan peran ayah dan ibu. Dan itu Bunda Rizka, Ayah Haikal tidak terjadi 1 hari. Anak kita di pesantren kan bukan 1 hari 2 hari gitu ya, setahun 2 tahun bahkan sampai 6 tahun. Nah itulah sebabnya Bunda Rizka, Ayah Haikal, kadang-kadang ada anak yang keluar pesantren, pas keluarnya itu habis-habisan gitu, maksud saya habis-habisan, dia tumpahkan seluruhnya gitu loh, apa Bunda gitu. Kenapa? Karena dia nggak mendapatkan peran ayah dan peran ibu selama di pesantren. Nah Iya. itu yang kedua, saya sarankan carilah pesantren. Jadi kalau boleh Ayah Bunda melihat pesantren atau melihat sekolah itu bukan dari bangunan, bukan dari fasilitas gitu ya, tapi lihat dari kapasitas, dari kompetensi dan kompetisi gurunya, musrif dan musrifahnya, ustadz dan ustazahnya gitu ya. Nah berikutnya Ayah Bunda, bagi Ayah Haikal, bagi anak yang di pesantren itu, kalau ada kunjungan ke pesantren, itu bukan ibu yang pertama masuk. Yang pertama ketemu tuh harus ayah gitu ya. Terutama di usia anak-anak ayah dan bunda itu di usia 8 sampai 15 tahun. Karena apa? Itu umur ayah. Jadi dia butuh gitu. Kalau nelpon itu sama ayah lebih dahulu, jangan ibu dulu gitu ya. Kalau nanti pergi pulang, anak kita di pesantren pulang, luangkanlah waktu wahai ayah untuk bepergian traveling berdua aja dengan anak ayah, baik perempuan baik anak laki-laki. Karena itu penting buat anak perempuan, anak laki-laki. Bagi anak perempuan, anak perempuan dia penting sekali gitu. Nah persoalan terbuka nggak terbuka itu kembali kepada saksiah kita seorang ayah, kepada kepribadian kita seorang ayah. Memang ayahnya nggak terbuka gitu ya, ayah dan nggak nyaman bagi anak-anak, berarti kita harus memperbaiki itu. Karena kuncinya gini Bunda Rizka, Ayah Haikal, anak akan trust dengan kita kalau dia 2 syaratnya, dia safe secara fisik dengan kita, dia secure secara psikologis sama kita. Kalau dia nggak dapat 2 ini, dia nggak akan susah trust sama kita gitu ya. Kalau dia nggak safe secara fisik dan nggak secure secara psikologis. Allahu a'lam bishawab. Iya. Ya, memang semua itu memang dari kitanya yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak sehingga anak itu merasa safe dan secure ya Ayah. Iya. Tadi pertanyaan dari Ayah Haikal juga termasuk dengan pertanyaan dari Ayah Bodranito Sutiarso dari Surabaya, Pak Dito. Sama juga punya masalah anak lagi di pesantren itu bagaimana bisa tetap tumbuh kembangnya bisa diberikan dengan baik. Tadi Ayah sudah memaparkan juga. Semoga bisa menjawab ya ayah-ayah yang tadi bertanya tentang anak yang di pesantren. Dan itu tadi ada dari Ibu Eva, bagaimana cara memperbaiki masa-masa yang telah hilang pada anak umur 0 sampai 5 tahun. Ya ini kerap terjadi Ayah, apalagi untuk orang tua yang bekerja dua-duanya. Ini pasti ada hutang pengasuhan yang tadi sudah Ayah paparkan juga. Cuman mungkin Ibu Eva ini, Bunda Eva mau lebih detail lagi nih Ayah, bagaimana sih cara kita membayar utang pengasuhan itu, sedangkan kita memang mungkin memang perlu sekali untuk bekerja gitu kan secara ayah dan ibunya untuk perekonomian keluarga, seperti itu Ayah. Kira-kira gimana Ayah? Ya, yang pertama Bunda Rizka, ini nasihat buat saya gitu. Yang pertama adalah persoalan ini memang kembali kepada kekoaman seorang suami itu, kekoaman. Kalau suaminya bilang, "Dek, gitu, anak masa 0 sampai 5 tahun 6 tahun nggak tergantikan." Enggak akan pernah tergantikan gitu ya. Urusan ekonomi
aku gitu, ini kom. Karena kita yakin kalau kita menjalankan hak Allah, Allah akan mudahkan kita, kan begitu ya Mbak Bunda Rizka ya, gitu. Artinya ketika kita ibu menghebatkan anaknya di usia 05 tahun itu, dia sedang menolong agama Allah gitu. Menolong agama Allah itu apa? Sedang menjalankan amanah Allah gitu ya. Nanti Allah akan bukakan jalannya. Yang menjadi sulitnya adalah kita nggak menjalankan amanah Allah gitu. Semakin keluar, semakin nggak ketemu uangnya. Kenapa? Nggak berkah gitu. Itu satu yang pertama, menurut hemat saya ya. Ini boleh setuju boleh enggak nih Bunda Rizka ya. Yang kedua adalah menurut amat saya ada 5M yang harus kita lakukan gitu ya. Yang pertama itu M. Pertama M itu adalah minta ampun memang gitu. Minta ampun kepada Allah gitu. Karena salah kita bukan kepada anak sebenarnya. Karena anak itu kan milik Allah gitu ya. Jadi amanah yang kita khianati itu Allah sebenarnya. Saya menyebutkan beginilah Bunda Rizka ya. Bunda Rizka bilang gini, Ayah Irwan saya titip handphone ya, tolong jagain ya, gitu. Oh saya bilang saya jagain bener, gitu. Karena saya khawatir lah Bunda Rizka nanti ngambil handphonenya, terus tiba-tiba handphonenya ke Bahar atau apa gitu, Bunda Rizka gak percaya lagi sama saya, gitu. Saya jagain gitu ya, saya jagain gitu. Nanti Bunda Rizka datang, handphonenya mana Ayah Irwan? Ini Bunda Rizka, coba periksa, nggak ada yang ini kan, nggak ada yang ini. Bunda Rizka percaya sama saya. Itu baru handphone. Baru yang nitipin itu manusia. Sekarang tuh Allah nitipin anak yang nanti akan kita pertanggungjawabkan. Itu jadi persoalan gitu ya. Jadi memang Allah yang akan tanya nanti itu. Istilahnya begini nih Bunda Rizka. Ini ya, wajah alakum sam'a wal absar wal afidah gitu ya. Aku titipkan pendengaran, penglihatan dan tindakan anakmu. Aku titipkan dan itu lewat bonding, nggak bisa digantikan oleh 10 babysitter pun karena bondingnya nggak ada gitu ya. Ini bonding gitu. Nah, artinya apa ya Bunda? Yang pertama itu adalah memang minta ampun kepada Allah gitu. Karena kita, kalau saya mengatakan, saya mengatakan pada diri saya ya Bunda, saya mengkhianat terhadap Allah gitu. Makanya saya sudah mengkhianati amanah-amanah Allah, saya khianati gitu. Kami dulu sibuk bekerja apa gitu. Sementara apa yang terbaik yang Allah berikan itu pendengaran anak. Nggak sempat memperbaiki bacaan Al-Quran, padahal di umur itu dia harus mendapatkan ayah dan ibunya melafazkan Al-Quran setiap hari itu lebih kurangnya 2 kali gitu ya bagi anak-anak kita. Nah itu yang pertama Bunda dan Ayah gitu, minta ampun sama Allah. Kalau saya istilahkannya move on dan move up gitu. Jadi memang minta ampun benar gitu, keluarkanlah tangis di tengah malam gitu ya, perbaiki tentang ibadah-ibadah kita ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni. Itu menurut saya rahasia yang paling hebat. Karena apa? Bunda dan Ayah, kadang-kadang kita sudah minta ampun sama Allah, sudah benar-benar kita move on dan move up gitu. Semua hutang pengasuhan itu cuma 2 hari 3 hari selesai. Karena memang semuanya itu Allah sudah melihat, oh kamu serius banget nih gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua itu udah mengakui. Mengakui ini agak berat Bunda Rizka, karena ini mengakui luka lama ini. Sering nangis-nangis kita ini gitu. Ya Allah, anak umur sekarang udah umur 8 tahun, 10 tahun, 9 tahun apa gitu. Ya Allah kok jadi begini ya gitu. Karena apa gitu. Karena kok konsep dirinya agak ngaco ya. Karena apa? Karena memang di umur itu dia nggak mendapatkan kehangatan yang tadi saya sebutkan itu. Nah, akuilah bahwa utang pengasuhan itu bukan karena satu orang, tapi dua-duanya. Itu yang paling penting. Jangan salah menyalahkan. Kamu sih gitu ya, kata si suami, kamu nggak ini sama anakmu. Si istri bilang, kamu sebagai imam, sebagai kaum nggak bertanggung jawab. Kenapa aku jadikan tulang punggung juga gitu ya? Sementara kamu tuntut anak menjadi orang gitulah, gitu ya Bunda ya. Nah artinya aku aja berdua gitu. Ya nggak apa-apa kata si abangnya, Dek kita memang salah. Itu sekarang kita, nah masuklah kita ke M yang ketiga, namanya menyadari. Nah menyadari itu apa? Yang tadi 5 itu Bunda Rizka dan Bunda yang menanyakan ini. Yang mana sebenarnya yang utang pengasuhan yang kita nggak berikan pada anak kita itu? Apakah spiritual? Apakah emosionalnya? Apakah intelektualnya? Apakah sosialnya? Apakah fisikalnya? Nah itu M yang ketiga. M yang keempat merilis. Merilis itu memperbaiki. Memperbaiki itu maksudnya gini, anak kita nih orang kok nggak pedean ya gitu, minder gitu. Nah itu gimana nih gitu. Sebabnya adalah ini dia nggak punya kehangatan dengan kita nggak terbuka sama dia, sering kita ngakimin dia, sering ngejudge dia gitu. Nah gimana caranya? Sanggup nggak ayah bunda memperbaiki berdua? Kalau sanggup lakukan gitu. Tapi kalau nggak sanggup, minta tolong sama professional help gitu. Minta tolong apakah dengan teman yang ngerti tentang parenting, atau psikolog, psikiater dan lain-lain gitu. Apalagi yang kita hanya ninggalin hutang pengasuhan, tapi luka pengasuhan. Luka pengasuhan tuh lebih kepada sifatnya kepada psikologis gitu.
Nah, M yang terakhir, Bunda Rizka dan Bunda yang menanyakan adalah M itu menjaga. Menjaga itu setelah kita perbaiki, kita bayar pelan-pelan utang pengasuhan pada anak kita, otomatis kita harus mencarikan bi'atun solehah gitu. Mencarikan lingkungan yang lebih baik gitu daripada anak-anak kita. Anak kita nggak berani orangnya. Kita pelan-pelan bayar tentang utang pengasuhan nggak berani itu. Nah, carikan setelah itu carikan lingkungannya siapa. Nah, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan 5 hal tadi itu ayah bunda bisa kita lakukan. Nah, yang paling penting menurut saya adalah poin M yang pertama. Kadang-kadang bunda, logika kita bunda, Rizka nggak masuk. Anak udah 15 tahun, 16 tahun, ya Allah kemaraunya sudah 15 tahun. Gimana caranya gitu? Ya Allah butuh juga 15 tahun gitu. Tapi logika manusia nggak sama dengan logika Allah. Logika Allah yang tadi saya tunjukkan itu ayah bunda. Kadang-kadang tangis kita nggak berhenti, tahajud yang dulu cuman sekali dalam sepekan sekarang setiap malam tahajud gitu. Suami istri tahajud luar biasa, tangis berderai kemana-mana, tilawah Al-Quran diperbanyak, dia perbaiki bacaan Al-Qurannya, si suami sholatnya sudah ke masjid dan lain-lain, gitulah ya bunda. Nah, bagi logika Allah yang 15 tahun kemarau itu bisa selesai dalam 1 hari. Gitu. Nah, menurut saya M yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kuat-kuat. Jadi jangan bayar utang pengasuhan, sangat tergantung kepada parenting skill, sangat tergantung kepada seminar. Utang pengasuhan lokal pengasuhan nggak akan bisa dibayar hanya sekedar parenting saja. Sekedar seminar, ikut kemana-kemana itu nggak bisa selesai dengan itu gitu ya. Karena masing-masing pakar lain kiatnya gitu ya Bunda. Gitu. Tapi yang paling penting adalah memang tadi itu menurut amat saya kuncinya Bunda Rizka adalah keterhubungan, ketersambungan dengan Allah. Jadi tidak hanya sekedar terhubung itu sama seperti saya Bunda, saya sholat gitu, tapi saya terhubung aja, tapi nggak tersambung sama Allah gitu. Saya nggak bergetar hati saya baca Al-Fatihah gitu ya Bunda. Jadi sholatnya itu memang terhubung gitu ya. Tapi kalau ditanya bagaimana bergetar nggak baca Bismillahirrahmanirrahim gitu, enggak itu gitu. Jadi kayak saya nelfon Bunda Rizka, tet tet gitu, oh terhubung gitu ya. Tetapi Bunda Rizka nggak bilang halo assalamualaikum ayah Irwan, itu namanya tersambung. Nah gitu. Nah menurut amat saya adalah bagusnya punya ketersambungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, seperti luar biasa juga nih ayah, banyak referensi juga di kolom chat kita tadi. Ayah juga mereferensikan banyak judul-judul buku yang nanti ayah bunda juga bisa searching dan browsing ya. Di sini sudah ada dari Kak Frida, dari Bunda Semina juga memberikan referensi buku-bukunya. Karena tadi ya tiap mentor pasti berbeda kiat-kiatnya ya ayah ya. Dan di sini ayah Irwan mengajarkan kita untuk menjadi ayah juara, di mana sang ayah inilah pemegang kunci dari kesuksesan, baik itu dalam keluarga maupun dalam membina istrinya, dalam membina anak-anaknya ya ayah ya. Jadi memang tugas kita memang terutama memang yang tadi itu Bunda Rizka, kalau saya menyarankan dan nasihat buat saya, yang paling penting itu adalah saya nih kaum laki-laki memperbaiki keterhubungan dan ketersambungan dengan Allah. Itu menurut saya yang paling utama gitu. Parenting skill itu menunjang, itu bukan saya mengatakan enggak, tapi menunjang gitu. Jadi kalau sudah sholat sunnah sudah dilakukan, ayah mungkin sudah misalnya tilawahnya sudah rutin, perbaiki bacaan Al-Qur'annya gitu, syariat sudah jalankan pelan-pelan gitu. Tidak usah ngelihat hasil karena memang dalam kita bukan melihat hasil. Kalau bagi saya adalah ayah itu do the best, let's Allah finish it gitu. Jadi ayah nggak usah mikirin hasil. Ayah dan bunda hanya mikirin ikhtiarnya sudah seberapa gitu. Karena hak kita hanya ada di hak ikhtiar gitu. Gitu, hak kita hanya ada di tangis, di air mata gitu. Tapi nggak usah mikirin nanti gimana hasilnya. Nanti stres mikirin soal hasil. Hasil itu biar Allah saja. Soleh dan soleha itu hanya Allah menentukan gitu. Kalau kita ikhtiar saja gitu bunda. Nah tadi saya menyebutkan anak-anak itu secara perkembangan dia nggak melihat what gitu. Gitu. Misalnya gini, ayah nyanyi dong gitu. Ayah nggak usah takut, nggak usah setel suara, latihan olah vokal nggak usah. Karena nggak penting itu, nggak penting what gitu. Jadi kalau ayah nyanyi sama anak-anak mau suara 61, suara 70, silakan keluarin aja. Yang paling penting bagi anak itu adalah how gitu. Ayahnya nyanyi tuh, oh dasar tuh ayah. Itu benar sekali. Baik. Satu lagi mungkin ayah, untuk anak-anak yang mungkin tidak berayah secara
secara kehadirannya ya, secara realnya di dunia nyata. Apakah ibu sejauh mana ibu bisa itu tadi mengisi tangki-tangki yang memang harusnya diisi oleh ayah? Ya, Karena Bunda banyak Rizka makasih juga banyak. kawan-kawan kami yang memang harus menjadi single ya, Ya, single mother gitu. ya. Makasih Bunda Rizka sudah mengingatkan saya. Jadi hebatnya Masya Allah ya, bersyukurnya kita dalam agama Islam ini semuanya sudah ada analog-analognya. Semuanya ada contoh-contohnya. Jadi nggak usah banyak mikir kita sebenarnya. Saya bukan mengatakan Bunda Hajar itu adalah single mother, bukan. Cuman ayah Ibrahim memang pulangnya agak jarang gitu. Setahun sekali. Yang paling penting apa yang kita cari yang dilakukan Bunda Hajar itu, kalau di referensi fathering itu single parent atau single mother itu memang salah satunya ke Bunda Hajar. Nah, Bunda Hajar itu melakukan 3 Bunda Rizka dan para bunda semua yang single mother. Satu adalah dia harus selesaikan urusan dia dengan mantan. Nah, harus selesai dulu nih gitu ya. Apakah meninggal atau cerai gitu. Seperti Bunda Hajar nanya kayak anak Ibrahim, "Wahai abang berangkat ke Palestina ini dalam rangka apa?" gitu ya. Ayah Ibrahim belum jawab. Ditanya lagi belum jawab. Kemudian ayah Ibrahim mengatakan, "Aku diperintahkan sama Allah." "Oh, kalau begitu selesai," kata Bunda Hajar. Sudah gitu ya. Jadi selesai, clearkan gitu. Yang menjadi masalah itu adalah antara kita si istri dengan si suami belum selesai nih gitu. Masih ada di status-status jahatnya lo sama gue gitu. Masih gitu tuh. Misalnya gitu. Masih membuang Aduh, sampah ya di ya, dalam lu dirinya. lu enak aja lu udah nikah, gua lu titipin anak atau apa. Ini berarti belum selesai. Sebenarnya bagi kita orang dewasa, kita bisa memanage itu. Tapi dampaknya yang belum selesai urusan suami istri ini yang berpisah ini adalah kepada anak sebenarnya gitu. Oleh sebab itu, kalau kita ngambil hikmah dari Bunda Hajar adalah selesaikan dulu, clearkan dulu urusannya gitu. Nah, yang kedua adalah clearkan urusan antara anak kita ini dengan bapaknya, dengan mantan suami gitu kalau bercerai. Clearkan. Maksud saya begini, apa apa bagi anak kita itu seperti apa sih, sosok ayahnya itu seperti apa gitu ya. Jangan-jangan anak kita ini dia belum bisa melupakan ayahnya gitu. Nah, harus clearkan dulu. Nah, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua yang dilakukan Bunda Hajar itu sebagai single mother itu adalah mengambil alih gitu ya. Jadi nggak minta tolong dulu kepada orang lain, dia ambil alih dulu gitu. Apa syarat ambil alih ini? Bunda Hajar mengatakan kepada kita, mencontohkan kepada kita, satu adalah dia yakin betul soal tauhid kepada Allah. Meskipun aku sendiri, tapi aku akan dibantu sama Allah. Makanya Bunda Hajar Safa Marwah, Safa enggak, di Marwah enggak gitu. Tapi kan dicatat sama Allah itu kepercayaan kita pada Allah bahwa aku enggak sendiri. Itu yang paling penting. Paling penting katakan kepada Allah, ya Allah bantu aku ya Allah gitu. Nanti Allah akan bantu. Kalau kita percaya Allah akan bantu. Dan begitu ya Bunda Rizka ya. Ternyata air itu kan adanya bukan di Safa Marwah, adanya di kakinya, di ujung kakinya Ismail. Nah, itu yang pertama. Kalau kita belajar di Bunda Hajar, tauhid. Jadi kalau ambil alih itu yang pertama tauhid. Percaya dulu sama Allah gitu bahwa proses ya, proses. Kemudian lakukanlah apa yang mampu kita lakukanlah ibu. Yang tadi saya sebutkan, anak itu butuh 2 dari ayahnya, butuh peran, butuh tokoh, butuh fisik, butuh psikologis. Jadi ibu yang single mother ambil alih dulu yang psikologisnya. Nanti anak ibu sudah mulai agak tumbuh sedikit lebih besar, apakah umur 8-9 tahun gitu. Nah, barulah kita minta bantuan. Karena Bunda Hajar waktu itu ketika Nabi Ismail sudah tumbuh besar, agak lebih besar, Bunda Hajar mempersilahkan kabilah-kabilah yang lewat, yang ngambil air Zam-Zam itu lewat, Bunda Hajar mempersilahkan, tolong ajarkan anakku berburu. Nah, mengajarkan ke laki-lakian itu yang nggak mampu dilakukan oleh Bunda Hajar gitu ya. Bagaimana ke hutan, bagaimana berburu, bagaimana laki-laki itu begitu boleh minta bantuan gitu. Kalau di kita sekarang minta bantuan kepada guru misalnya, minta bantuan kepada orang-orang yang lain. Itu mungkin Bunda Rizka dan Bunda yang di single mother ya. Iya. Baik, jadi luar biasa ya peran bagi bunda-bunda yang saat ini berjuang untuk membesarkan anak dan mengisi peran-peran tadi, peran-peran keayahan yang memang harusnya mereka dapatkan. Kemudian waktunya sepertinya tinggal sedikit lagi, mungkin ada teman-teman lain yang
masih ingin bertanya boleh, dan nanti juga ada Instagram juga dari Ayah ya, itu lebih lengkap lagi Ayah ya, berbagai macam cara mendidik anak laki-laki dan perempuan. Saya juga sempat lihat tuh Instagramnya Ayah Irwan. Iya. Ya, semoga nanti kita dari pembelajaran pada hari ini kita para ayah dan bunda semakin mumpuni dalam bagaimana mencintai buah hati, bisa menjadi orang tua yang memahami gitu ya sesungguhnya peran kita yang paling strategis, tumbuh kembang anak-anak kita, pola pengasuhan kita yang positif, kemudian komunikasi yang penting ya Ayah ya antara pasangan dan juga kepada anak-anak yang memang diamanahi oleh Allah kepada kita. Sehingga nanti ini apalagi di era digital ini ya Ayah, ini berkali-kali lipat lagi tugas dan amanah kita sebagai orang tua untuk memproteksi anak-anak kita dari gempuran dari sekarang udah banyak ya Ayah ya digitalisasi dari YouTube segala macam, itu nanti permasalahan sendiri. Oke, mungkin karena ini bisa di follow ya di IG dari Ayah Irwan, di Ayah Irwan. Nih IG saya ada Hakiminya ini Bunda. Irwan Rinaldi Hakimi. Irwan Rinaldi Hakimi. Nanti teman-teman juga bisa. Ini WA-nya. Iya, ini WA-nya juga ada di sini di 0812 9138 0011. Nanti Ayah izin untuk men-share materi Ayah kepada teman-teman semua. Ya. Baik teman-teman, karena juga waktu yang terbatas, mungkin saya bisa akhiri, nanti Ayah mungkin kita bisa ada next sesi Ayah sehat-sehat juga, semua salam buat keluarga. Saya juga mohon maaf apabila dalam memandu acara ini banyak ketidaksempurnaan. Semoga semua yang tadi kita dapatkan, kita pelajari, ada hikmah dan manfaat nanti untuk kita terapkan bersama-sama pasangan dan juga bagi yang memang untuk sendiri tetap semangat. Semoga Allah menemukan kembali ya tulang rusuk dan tulang kalau misalnya untuk yang baru ya dan mendapat yang penting jangan baru. Iya, yang penting jangan nemu sop iga aja. Aduh, sop iga itu enak ya. Di masa pandemi seperti ini menyehatkan. Baik, mungkin sebelumnya saya minta untuk dibuka layar Zoom-nya, videonya, Ayah Bunda. Nanti kita akan ada sesi foto. Saya minta tolong operator Bapak Mardian untuk memfoto nih kebersamaan kita pada hari ini. Oke, siap Bu. Oke, ada berapa slide ini Pak? Ada 6 Bu. Ada 6 ya, baik. Berarti kita hitung 6 kali ya, semuanya harus 6 kali pose. Siapa tahu di slide-nya itu yang terfoto ya. Mungkin bisa ancang-ancang nih. Silakan Pak Mardian. Ya, siap. Satu. Di slide 1 dulu ya. Oke. Dah. Next, layar 2 ya. Wow, sudah. Layar 3. Layar 3. Boleh berganti gaya loh. 1, 2, 3. Layar 4. Oke. Siap. Kita kali ini jadi bintang dulu. Di layar 4. 1. 1, 2, 3. Di layar 5. Seru ya, 6 slide gini. Berasa tuh foto model ya. 1, 2, 3. Di layar 6. Wow, terakhir. 1, 2, 3. Sudah cukup Bu. Oke, terima kasih Ayah Bunda. Sama-sama. Ilmunya sangat bermanfaat. Semoga semuanya sehat, yang lagi sakit lekas disembuhkan. Baik, saya akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin Ayah Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Irwan. Ya. Makasih Pak Pamit ya, sama-sama Bun. Makasih Pak Assalamualaikum Priyo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal. Terima kasih Pak Faisal. Makasih Pak Priyo. Ya. Makasih Ayah Sadam. Udah, Bu.
Bubar. Makasih Ayah Tulus. Terima kasih, Bis. Oke, saya close ya.